Mengikuti Han Hai, dia berjalan langsung ke perpustakaan kitab suci Buddha terpencil milik keluarga Ji. Mo Yunyi sudah menunggu di dalam perpustakaan kitab suci. Melihat Han Hai membawa Ji Changkong, wajah keriput Mo Yunyi dipenuhi dengan senyuman lembut. Changkong, jangan terburu-buru sukses saat bepergian di bidang bintang. Tahap ini perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Terlalu tidak sabar itu tidak baik. Yah, aku mengerti nenek Mo. Dia mengangguk sambil tersenyum, dan Ji Changkong hendak bertanya tentang situasinya. Tiba-tiba dia menatap Mo Yunyi dengan mata berbinar dan berkata dengan heran, nenek Mo. Benarkah? Wajah tua Mo Yunyi penuh dengan kegembiraan, dan dia mengangguk, ya, saya akhirnya berhasil menembus penghalang ini dan mencapai alam Baguatian. Haha, semua ini berkat Anda. Tanpa materi tambahan pelatihan dari Anda dan Sekte Hantu. Tidak materi surgawi dan harta duniawi itu, bahkan dalam 10 tahun ke depan, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk maju ke ranah Baguatian. Ibu mertua terlalu rendah hati. Dengan kultivasinya yang mendalam, dia masih bisa membuat terobosan bahkan tanpa bantuan bahan alami atau harta duniawi apapun. Ji Changkong tersenyum dan takut disanjung. Kamu nak. Mo Yunyi menggelengkan kepalanya dan tertawa, dan berkata kualifikasi dan kerja kerasmu sendiri hanyalah satu aspek. Namun, jika kamu dapat memperoleh bantuan dari bakat dan harta yang sesuai, kemajuanmu secara alami akan lebih cepat. Kapan Anda berada di Gunung Qingyan, jika kami, Ji Erlang, tidak berkultivasi dengan giat, bukankah tingkat kemajuan kami akan tetap sama? Sudah berapa lama kami berada di lembah Suanyuan? Lihat berapa banyak dari kita Ji Erlang yang telah mencapai terobosan hanya dalam beberapa tahun, hampir semua orang telah menembus ke tingkat tertentu, dan orang yang berpikiran keras seperti Chang Xiao telah membuat terobosan berulang kali. Harus saya katakan, bahan budidaya yang cukup dan tanah harta karun budidaya yang tenang yang penuh dengan aura surgawi sangat membantu untuk budidaya prajurit surgawi. Lihatlah kedua kakek Anda, di masa lalu, mereka bahkan mengumpulkan bahan untuk menempa senjata dewa. Tidak, tanpa langkah ini, meskipun mereka telah berkultivasi tingkat lanjut, akan sulit bagi mereka untuk mencapai alam surga. Itu benar, Ji Changkong tersenyum, lalu berkata, itulah mengapa saya akan bekerja keras di bidang ini. Saat topik berubah, Ji Changkong memandang Han Hai, Paman Han, apa kabar? Ada orang-orang dari Nanyi. Mereka sangat tertarik dengan beberapa bahan budidaya unik di pegunungan abu-abu. Tentu saja, mereka juga membawa barang tukar dari Nanyi. Han Hai merendahkan suaranya dan menjelaskan. Mengangguk sedikit, Ji Changkong berkata kamu harus berhati-hati saat bekerja sama dengan Nanyi, kecuali Sekte Gui dan keluarga Xiao. Yang lain harus merahasiakannya, bahkan mereka yang datang ke lembah Suanyuan untuk berlatih tidak boleh diberitahu. Gunung Hujan Darah adalah tempat yang istimewa. Orang-orang di sini sangat membenci praktisi Nanyi. Jika mereka mengetahui apa yang kami lakukan, mereka mungkin akan menimbulkan masalah. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Han Hai mengangguk, berpikir sejenak, mengerutkan kening, dan berkata Sekte Tianxi di Blood Rain Mountain tidak memiliki karakter yang kuat. Dengan kekuatan kami saat ini, kami ingin untuk menaklukkan Blood Rain Mountain. Sangat mudah untuk memegang sekte-sekte yang membudidayakan itu di tangan Anda. Paman Han, berhenti bicara. Ji Changkong menggelengkan kepalanya. Keluarga He dan Sekte Xingxi pada awalnya baik kepada kami. Tanpa dukungan keluarga He, kami tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Blood Rain Mountain di meskipun kekuatan kita jauh tertinggal sekarang. Itu melampaui keluarga He dan Sekte Batu Bintang, tapi kita tidak bisa bersyukur. Selama keluarga He dan Sekte Batu Bintang tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi kepada kita, kita harus tinggal di lembah Suanyuan dan tidak punya ide lain. Changkong benar, kamu tidak boleh melupakan asal-usulmu. Meskipun beberapa orang di keluarga He dan Sekte Xingxi memiliki pendapat tentang kami, He Haoran dan Bai Li sama-sama orang yang bijaksana. Kami tidak dapat melakukan apapun untuk meminta maaf kepada orang-orang ini. Ini tentang mereka berdua, kata Mo Yunyi. Ada jeda, Mo Yunyi memandang Ji Changkong sambil tersenyum dan berkata dengan ramah Changkong, dua gadis kecil He Lidong dan Bai Lixiu berlari ke arah kita baru-baru ini. Nak, kamu sibuk berlatih. Kenapa, kamu tidak ingin melihat mereka juga? Itu tidak bagus. Dan gadis bernama Zhou yang kamu bawa dari luar hanya sibuk dengan urusan keluarga dan mengabaikannya. Ketika Ji Changkong mendengar Mo Yunyi menyebut wanita-wanita ini, kepalanya tiba-tiba terasa sebesar lembu. Dia buru-buru berkata Nenek Mo, Paman Han, kamu bisa menangani masalah ini dengan Nanyi saja. Aku masih punya sesuatu untuk diminta, jadi aku akan mengambil langkah pertama setelah itu. Tanpa menunggu Mo Yunyi atau Han Hai mengatakan apapun, Ji Changkong buru-buru keluar dari penyimpanan kitab suci. Anak nakal ini, begitu dia melihatku membicarakan bisnis, dia lari. Mo Yunyi menghentakkan kakinya dengan marah. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa lagi.
Tapi gadis kecil ini sangat populer. Pertama ada Bai Qingya, lalu He Lidong dan Bai Lixiu. Belum lama ini, gadis kecil Niruolan itu datang dengan membawa surat nikah dari ayahnya. Gadis itu cukup menarik, hehe. Jika Changkong bisa berteman baik dengan dua gadis dari keluarga He dan Sekte Batu Bintang, mungkin hubungan buruk antara keluarga He, Sekte Batu Bintang, dan kita bisa dihilangkan. Yah, itu juga yang kupikirkan, jadi aku mendorong anak ini untuk lebih banyak bergerak. Terkadang kamu tidak bisa selalu tegar, jadi jika kamu mengadopsi pendekatan yang lebih lembut, kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang ajaib. Aku hanya tidak tahu apa yang dipikirkan Changkong di dalam hatinya. Jika dia tidak menyukai kedua gadis itu, kita tidak bisa memaksanya melakukan apapun, kan? Itu benar, lupakan saja, biarkan alam mengambil jalannya. Anak ini memiliki pemikiran yang liar. Menurutku kedua gadis itu tidak bisa mengendalikannya. Mengairi, Changkong, kamu akhirnya muncul untukku. Teriak Ji Wanyun. Dia melangkah maju dan meraih lengan Ji Changkong. Menyeretnya menuju gua pelatihannya, memarahinya sambil berjalan. Apakah sayapmu kaku? Bisakah kamu tidak mendengarkan kata-kata bibi? Sedih sekali hingga dia harus mengajarinya lagi. Ji Changkong tersenyum pahit dan berkata, apa yang bibiku katakan? Beraninya aku tidak mendengarkan kata-katamu. Kamu masih bilang kamu tidak berani. Sambil menghela nafas, dia menyeret Ji Changkong ke kamarnya dan berbisik, lalu kenapa kamu selalu menghindariku akhir-akhir ini? Apa yang terjadi dengan apa yang aku katakan sebelumnya? Aku telah melihat gadis ini, Ruolan tumbuh dewasa. Ya, gadis ini memiliki kepribadian yang baik dan kepribadian yang lugas. Aku tidak tahu seberapa baik dia daripada He Lidong dan Bai Lixiulai. Bagaimanapun, ku beritahu, aku paling menyukaimu dan Ruolan. Mengenai masalah antara Ruolan, menurutku Ruolan juga memiliki banyak kasih sayang untukmu. Selama kamu mengatakan sesuatu, bibiku akan membantumu menyelesaikannya. Ini dan itu. Kemana perginya Paman Ni dan Paman Sao? Ketika saya pergi ke kota Qingyan, saya mendengar bahwa dia dan Sao Bo sedang berlatih di pengasingan. Apakah bibi tahu kemana mereka pergi? Mata Ji Changkong berkedip dan dia melihat sekeliling. Dia tahu bahwa Ji Wanyun telah menyaksikan Niruolan tumbuh sejak dia masih kecil, dan dia merasa seperti tumbuh bersama Niruolan. Ji Wanyun memiliki niat untuk mempertemukan Niruolan dan dia sejak lama, tapi sayang sekali Niruolan meremehkannya karena kekuatannya yang rendah pada saat itu. Semua berubah drastis dari masa lalu. Ji Wanyun mulai bertingkah seperti ini lagi. Ketika Niruolan datang menemuinya dengan surat Ni Yuanshan, pemikiran ini di benaknya menjadi lebih kuat. Setelah membaca surat Ni Yuanshan dan mengetahui bahwa Ni Yuanshan juga memiliki ide ini, Ji Wanyun hampir memutuskan masalah ini secara langsung. Dia berharap dia bisa menjaga Niruolan di sisinya selamanya. Jangan mengalihkan topik pembicaraan untukku. Tentu saja aku tahu kemana Paman Ni dan Paman Sao mau pergi. Ruolan juga telah pergi ke tempat itu sekarang. Selama kamu mengangguk, aku akan menulis surat kepadamu. Paman Ni, Paman Sao dan Ruolan juga akan pergi ke sana. Lan, kamu akan berani datang ke lembah Suanyuan kami segera, bagaimana menurutmu? Tentu saja aku ingin bertemu Paman Ni dan Paman Sao. Selama Paman Ni dan Paman Sao bersedia datang, aku akan menyambut mereka. Nasihat apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang terjadi antara kamu dan Ruolan? Meskipun Ruolan laki-laki, dia sebenarnya ingin menyelamatkan mukanya. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup di lembah Suanyuan. Bahwa dia bersikeras berpura-pura tidak tahu. Dia berkata dengan marah, kamu bocah, dari siapa kamu belajar bagaimana berpura-pura gila dan bertindak bodoh setelah pergi selama beberapa tahun? Beri aku jawaban yang akurat. Bisakah kamu dan Ruolan melakukannya? Tidak. Melihat dia tidak bisa mengelak, Ji Changkong harus menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, baiklah, bibi, aku bisa menjanjikan apapun padamu, tapi aku benar-benar tidak bisa menjanjikan ini. Apapun tentang Niruolan, saya selalu memperlakukannya sebagai laki-laki. Bagaimana saya bisa memiliki pemikiran seperti itu? Saat kamu mengintip dia sedang mandi, kamu tidak memperlakukannya sebagai laki-laki, kan? Ji Wanyun mencibir. Bibi, wajah Ji Changkong dipenuhi dengan ketidakadilan dan keluhan. Saya sudah menjelaskannya ratusan kali. Hal itu murni kesalahpahaman. Siapa sangka gadis itu begitu berani dan bertindak sembarangan di halaman. Ekspresi Ji Wanyun meredup dan dia menghela nafas pelan dan berkata, lupakan, aku tidak akan memaksamu. Paman Ni dan aku telah menulis surat. Setelah beberapa saat, dia, Sao Kang dan Ruolan akan datang ke lembah Suanyuan. Kamu dan Ruolan saya tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dan Paman Ni dapat menjelaskannya kepada Anda. Dengan senyum masam di wajahnya, Ji Changkong melihat Ji Wanyun sangat kecewa dan tidak tahu bagaimana membujuknya, jadi dia berkata, bibi, aku pergi dulu. Aku benar-benar tidak punya perasaan apapun terhadap Niruolan.
Ringkasan, di gunung belakang lembah Suanyuan, Ji Changkong, Xiao Xing dan Gui Hai pergi ke gunung belakang lembah Suanyuan untuk bertemu dengan beberapa petani baru. Selama waktu ini, semakin banyak Yaosi yang datang setelah mendengar berita tersebut, dan Ji Changkong serta yang lainnya menempatkan pendatang baru di pegunungan belakang lembah Suanyuan. Saat ini banyak sekali rumah bambu yang tersebar di hutan lebat di belakang gunung, dan tercium aroma yang keluar dari setiap rumah bambu. Yang baru hari ini adalah Liang Hua Xingtianshi. Meskipun mereka hanya dapat melakukan perjalanan ke 1 atau 2 bintang, di luar, prajurit surgawi semacam ini sudah menjadi sasaran persaingan di antara berbagai keluarga besar, dan mereka dapat memilih lembah Suanyuan sebagai tempat berlatih. Ini sepenuhnya membuktikan daya tarik lembah Suanyuan saat ini. Keduanya, The Seven Star Celestials adalah pasangan, pria itu adalah Zhao Ben dan wanita itu adalah Pan Ye. Ketika mereka melihat Ji Changkong, Xiao Xing dan Gui Hai datang, mereka tidak merasa dimanjakan. Bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Zhao Ben tampak acuh tak acuh. Setelah melihat Ji Changkong datang, matanya langsung tertuju pada Ji Changkong, dan tidak melihat ke arah Xiao Xing dan Gui Hai, yang jelas-jelas memiliki kekuatan Baguatian. Pan Ye mengatupkan bibirnya dan tersenyum, dengan lembut menarik pakaian Zhao Ben, seolah menyalahkannya karena bersikap tiba-tiba. Meskipun ada beberapa kebingungan di hati saya. Namun, Ji Changkong tetap setuju sambil tersenyum, dan pergi ke sudut yang relatif terpencil di belakang gunung bersama Zhao Ben dan Pan Ye, lalu berkata di sini cukup sepi, kalian bisa mengatakan apapun yang kalian mau. Kalian berdua bisa datanglah ke lembah Suanyuan untuk berlatih. Ini untuk memberi keluarga Ji kami wajah lembah Suanyuan. Jika kalian berdua memiliki permintaan, kami tidak akan mengabaikannya. Kamu salah paham. Pan Ye terkekeh, melirik ke arah Zhao Ben, melihat Zhao Ben mengangguk sedikit, dan kemudian berkata, bahkan jika tidak ada sekte hantu atau keluarga Xiao di lembah Suanyuan sekarang, meskipun lembah Suanyuan tidak memiliki kondisi yang nyaman, kalian berdua akan tetap datang ke lembah Suanyuan dan keluarga Jimu. Oh, Ji Changkong tercengang. Kemudian dia tertawa dan berkata mengapa demikian. Saya tidak tahu apa yang membuat keluarga Ji kami begitu menarik perhatian Anda. Kami telah disukai oleh Tuan Li. Zhao Ben berkata dengan sungguh-sungguh, begini, tanpa Tuan Li, pasangan kami akan meninggal di dunia ini. Saat itu, kami berdua ingin mengikuti Tuan Li. Li sepanjang waktu, dan kami ingin menyingkirkan Ben. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuan Li, tetapi Tuan Li tidak setuju. Belakangan, melihat bahwa kami dengan tulus ingin membalasnya, dia meminta kami untuk datang rumah Ji suatu hari nanti dan ikuti kamu, Ji Changkong. Begitu kata-kata ini keluar, arus hangat tiba-tiba mengalir di hati Ji Changkong, bukan karena kedua orang tersebut, melainkan karena Li Hentian yang sudah lama menghilang. Terima kasih atas kebaikan Anda berdua. Ji Changkong terdiam beberapa saat dan berkata, apakah Anda datang ke lembah Suanyuan atas permintaan Tuan Li? Tidak, Zhao Ben menggelengkan kepalanya. Kami kembali ke lembah Suanyuan karena Tuo Balai memberitahu kami bahwa kami bisa datang ke sini. Tuo Balai juga meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa selama periode ini, mungkin ada orang seperti kami yang datang ke lembah Suanyuan dan mencari perlindungan dengan keluarga Ji Anda. Tolong memperhatikan. Apakah kamu punya berita tentang dia? Ji Changkong tergerak hatinya. Dia semakin bisa merasakan betapa besarnya Li Hentian mencintainya. Li Tua sudah lama menghilang. Kami tidak punya kabar tentang dia, tapi jika kamu berada di lembah Suanyuan, Li Tua pasti akan datang ke lembah Suanyuan. Pan Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak mencari perlindungan di lembah Suanyuan, kami di sini hanya untuk Anda. Tuan Li berkata, biarkan kami mematuhi perintah Anda. Aku mengerti, kalian berdua tidak ingin tinggal di pegunungan di belakang lembah Suanyuan. Kalian akan kembali ke lembah Suanyuan bersamaku nanti. Mulai sekarang, kalian akan menjadi bagian dari keluarga Jiku. Ji Changkong berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua orang ini jelas berbeda dari Tianxi di sini di Back Mountain. Kedua orang ini hanya ingin membalas kebaikan mereka. Ini murni untuk memberi. Ji Changkong secara alami akan memperlakukan orang-orang seperti ini yang akan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati kepada keluarga Ji. Jika terjadi sesuatu di lembah Suanyuan di masa depan, dia yakin kedua orang ini pasti akan terikat erat dengan keluarga Ji, dan Hao San He tidak bisa menjamin apakah para pembudidaya di hutan lebat dapat berdiri kokoh di garis depan yang sama dengan keluarga Ji. Setelah berbicara dengan Zhao Ben dan Pan Ye beberapa saat, Ji Changkong meminta mereka untuk kembali ke lembah Suanyuan terlebih dahulu, berencana menunggu sampai masalah ini selesai. Kemudian kembali dan atur makanan, sandang, perumahan dan transportasi untuk kedua orang ini. Kembali ke hutan lebat di belakang lembah Suanyuan, Ji Changkong melihat Xiao Xing dan Gui Hai berbicara dengan beberapa makhluk surgawi yang baru tiba. Beberapa orang itu hanya memiliki tingkat kultivasi 5 elemen surga dan alam surga.
Ketika mereka menghadapi Bagua Yaoxi dari Xiaoxing dan Gui Haizu, mereka bersemangat dan gugup. Mereka mendekati Yu Bajiao dengan sikap meminta nasihat. Tuan Ji, apakah itu Anda? Sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul di sampingnya. Pengunjung itu tampak terkejut dan berkata, saya mendengar Tuan Ji akan datang, jadi saya datang ke sini lebih awal untuk menunggu. Haha, akhirnya saya melihat Tuan Ji. Ya, Tuan Ji benar-benar seekor naga di antara manusia, saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan terima kasih. Pria ini bersuara nyaring dan berteriak dengan keras, seolah-olah dia takut orang lain tidak mendengarnya. Di bawah teriakannya yang keras, banyak orang di dekatnya datang dan melihat ke sini dengan kebingungan. Siapa kamu? Ji Changkong tidak bereaksi sejenak. Dia merasa agak akrab dengan orang ini, tetapi tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Benar saja, Tuan Ji adalah seorang yang mulia dan pelupa. Saya adalah Ling Xiao. Ketika saya berada di Tianbingxing, Tuan Ji membela saya dan membasmi para pejuang surgawi dari Laut Cina Timur di atas Yin Feng. Ah, Ji Changkong juga tertawa, ternyata itu kamu. Kupikir kamu telah menemukan puncak terdepan. Mulai sekarang, aku akan menggunakan seluruh energiku untuk menghirup cahaya bintang di atas. Haha, aku tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Ling Xiao, apa yang terjadi? Di mana kamu bertemu Tuan Ji? Beberapa orang di sekitar penasaran dan menanyakan berbagai macam pertanyaan. Ling Xiao sepertinya menunggu kesempatan ini untuk menceritakan pengalaman itu. Ketika dia melihat seseorang bertanya, dia segera memberitahu Ji Changkong tentang pembasmian orang-orang Donghai Tianshan di Tiansu Star sebenarnya membasmi beberapa prajurit surgawi dengan level yang sama di Tianji Star. Ketika semua orang terkejut, mereka berulang kali menanyakan detailnya kepada Ling Xiao. Changkong, aku benar-benar tidak menyangka jiwamu akan tampil luar biasa di bidang bintang yang tak ada habisnya. Mata Xiaoxing penuh dengan warna yang aneh, dan dia menyentuh dagunya dengan rasa yang menarik. Tubuh fisik garis keturunan Xuanyuan kuat dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, tapi saya belum pernah mendengar bahwa garis keturunan Xuanyuan dapat memberikan pengaruh yang besar pada jiwa. Apa yang terjadi? Gui Hai juga sedikit terkejut. Melihat Ji Changkong dengan kebingungan yang sama, garis keturunan Xuanyuan dapat membuat tubuh fisik jauh lebih kuat. Dengan bantuan kekuatan garis keturunan Xuanyuan, dapat dimaklumi bahwa mereka yang memiliki garis keturunan Xuanyuan dapat mengalahkan Yao Shi di level yang sama. Namun, setelah jiwa memasuki wilayah bintang tak berujung, garis keturunan Xuanyuan tidak memberikan banyak bantuan. Di alam yang sama, Ji Changkong dapat membasmi beberapa master berturut-turut di bintang Tianzuo, yang agak tidak dapat dipahami. Ini hanya keberuntungan. Ji Changkong tertawa, tapi tidak berkata apa-apa lagi kepada Xiaoxing dan Gui Hai, dia juga tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Berkeliaran di sekitar sini untuk sementara waktu. Dia pergi dengan tenang. Teknik pemurnian jiwa nebula adalah harta karun dari kultus Dewa Oro untuk menindas agama, beberapa orang mengetahui hal ini, namun kultus Dewa Oro selalu dikenal sebagai aliran sesat di hati masyarakat Tiongkok. Teknik jiwa kultus, tidak tahu apa yang dia pikirkan, Ji Changkong merasa bersalah, jadi dia segera mundur. Memikirkan teknik pemurnian jiwa Xingyun. Ji Changkong tiba-tiba teringat sesuatu dan berpikir sudah waktunya dia bertemu dengan beberapa orang dari Sekte Oro. Setelah kembali ke lembah Xuanyuan, Ji Changkong menemukan kakeknya Ji Yuseng dan memperkenalkan Zhao Ben dan Pan Ye kepadanya. Ding memberitahunya bahwa beberapa sumber daya budidaya keluarga Ji dapat digunakan oleh kedua orang ini, dengan mengatakan bahwa kedua orang ini dapat dipercaya. Ji Yuseng belum mencapai tingkat surga bintang 7. Ketika dia melihat dua prajurit bintang tiba-tiba menjadi tamu keluarga Ji, dia tentu saja sangat senang dan setuju dalam satu kesempatan. Dia memperlakukan Zhao Ben dan Pan Ye belum lagi betapa antusiasnya mereka. Zhao Seng dan Pan Ye merasa sedikit tidak nyaman. Di gua tempat Muluo berlatih, ketiga bersaudara Ai Guli dan Taki sedang duduk di sebelah mereka. Gua itu luas, tapi cahayanya redup. Ji Changkong duduk dan memandang beberapa orang sambil tersenyum sebelum dia hendak berbicara, tetapi Muluo berbicara lebih dulu. Selamat kepada pemimpin. Pemimpin akhirnya mulai melatih keterampilan jiwa teknik pemurnian jiwa nebula. Mulai sekarang terus, aku, Oro, akan berada di wilayah bintang tak berujung. Prestise agama ilahi akan dipulihkan kembali. Ketika ketiga bersaudara Ai Guli dan Taki mendengar perkataan Muluo, mereka semua terlihat bahagia, dan mereka tidak tahu mengapa mereka begitu bahagia. Muluo, tahukah kamu bahwa aku telah melatih keterampilan jiwa di atas teknik pemurnian jiwa nebula? Ji Changkong tertegun dan kemudian bertanya sambil tersenyum. Mengangguk, Muluo berkata jiwa pemimpin telah berubah sepanjang waktu. Saya dapat merasakan bahwa jiwa pemimpin sangat agresif. Jika saya berada di alam bintang 7, saya mungkin masih merasakan jantung berdebar. Sambil melirik ke arah Taki, Muluo bertanya jika kamu melepaskan jiwamu sekarang, apakah kamu akan merasa terancam oleh ular? Begitu kata-kata ini keluar,
ketiga saudara laki-laki Taki merasa ngeri dan menjadi sangat sibuk. Itu benar, teknik pemurnian jiwa Xing Yun sangat luar biasa, dan keterampilan jiwa di atas sangat mematikan. Bahkan jika Anda menyerang orang lain tanpa niat misterius apapun, itu masih akan memberi orang rasa bahaya yang alami. Saat alam jiwa berada di 7 bintang surga, sangat mudah. Anda bisa merasakan bahaya ini, jelas Mu Luo. Jadi begitu, Ji Changkong mengangguk, lalu tersenyum santai, dan mengeluarkan sepotong esensi bintang yang diperoleh dari Tiansu Star. Melemparkannya ke samping Ai Guli, dia berkata selamat atas terobosanmu ke alam 7 bintang. Haha, sari bintang ini bisa membantumu. Dengan itu, kamu tidak perlu mencari pasir debu bintang di mana-mana di Tiansu Star. Kembalikan padaku setelah kamu menggunakannya, masih banyak orang di keluarga Jiku yang belum menerobos ke surga bintang 7. Jejak keterkejutan melintas di mata menawan Ai Guli, dia mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman yang akan membuat semua bunga gerhana, dan mengulurkan jari-jarinya yang seperti daun bawang untuk mengumpulkan potongan sari bintang. Berkata dengan tenang. Mu Luo melirik ke arah Ai Guli, sedikit kelegaan muncul di matanya, lalu dia menatap Ji Changkong dan bertanya untuk apa pemimpin ingin bertemu dengan kita. Aku ingin kamu membantuku. Terlepas dari instruksi pemimpin, selama kami bisa melakukannya, kami tidak akan pernah lalai, kata Mu Luo buru-buru. Ji Changkong sangat puas, tersenyum dan berkata lembah Suanyuan kami sekarang memiliki keluarga Ji, Guizong, keluarga Xiao, dan ada juga pembudidaya luar di gunung belakang. Akhir-akhir ini, ada banyak pergerakan besar di wilayah kami. Lembah Suanyuan. Saya khawatir ini akan menarik perhatian. Ini adalah bencana yang fatal, jadi saya ingin mencegahnya terlebih dahulu dan menyiapkan beberapa tindakan pertahanan. Apa yang pemimpin ingin bawahannya lakukan? Saya baru-baru ini dengan cermat memeriksa medan lembah Suanyuan, dan setelah memikirkannya, saya merasa jika Xinghai dari agama ilahi diatur di lembah Suanyuan. Seharusnya itu bisa dilakukan, tapi saya tidak tahu banyak tentang aspek ini dan saya tidak yakin, tapi saya tahu Anda sangat ahli dalam aspek ini, coba lihat. Bisakah lembah Suanyuan mengatur Xinghai? Ji Changkong bertanya. Mata Mu Luo berbinar, dia menatap Ji Changkong dalam-dalam, mengangguk dan berkata pemimpin kultus, selama ada cukup bahan, sangat mungkin untuk mengatur laut bintang di lembah Suanyuan untuk menarik kekuatan bintang-bintang di bidang bintang yang tak ada habisnya. Setelah jeda, Mu Luo melanjutkan lautan bintang membutuhkan teknik pemurnian jiwa nebula pemimpin sebagai pengenalan. Pembukaan lautan bintang harus melewati jiwa pemimpin, yang akan berdampak besar pada kekuatan spiritual jiwa pemimpin. Hal ini mungkin menghabiskan sebagian besar energi mental pemimpin. Apakah pemimpin sudah siap? Tentu saja. Oke, aku akan melakukan yang terbaik untuk membangun lembah Suanyuan menjadi tembok besi untuk pemimpinnya. Teriak Mu Luo, dengan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Bu Jiu Qianzi telah diperbarui. Saya dengan lemah meminta tiket bulanan. Sudah lama sekali saya tidak meminta apapun. Han. Starsi adalah formasi pertahanan dari kultus Dewa Oro. Menghubungkan bidang bintang yang tak ada habisnya, secara paksa mengubah vitalitas langit dan bumi, memiliki berbagai efek magis. 10% dari laut bintang dapat membuat kecepatan pengumpulan vitalitas langit dan bumi di suatu tempat lebih cepat. Sebuah formasi spiritual yang dapat mengumpulkan vitalitas langit dan bumi, tetapi juga seorang pembasmi. Ji Changkong merasakan krisis yang mungkin dihadapi lembah Suanyuan, dan mulai mengambil tindakan pencegahan. Setelah laut bintang terbentuk, lembah Suanyuan tidak hanya akan mampu mengumpulkan vitalitas langit dan bumi yang lebih banyak dan lebih kuat, tetapi juga akan benar-benar menyelimuti Suanyuan. Lembah. Suatu hari, jika lembah Suanyuan dikepung, lautan bintang akan menjadi mimpi buruk bagi pengunjung. Laut bintang pada awalnya merupakan formasi pertahanan dari Sekte Dewa Oro. Sayangnya, bahkan tanah suci Sekte Dewa Oro saat ini belum memiliki laut bintang, membutuhkan bahan budidaya yang tak terbayangkan. Dukungan, dan di sisi lain, metode inti penataan laut bintang telah hilang dengan lenyapnya pemimpin generasi sebelumnya. Bahkan Mu Luo tidak mengetahui rahasia paling krusial dari laut bintang, tetapi ketika dia melihat Ji Changkong bertekad untuk menata laut bintang, dia secara alami memahami bahwa Ji Changkong juga mempelajari metode menyiapkan laut bintang. Bintang laut dari tanah suci kultus Auro. Jika tidak, Ji Changkong tidak akan memberikan saran ini. Setelah bertekad, Ji Changkong mulai mengambil tindakan. Mendirikan laut bintang membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya material. Untungnya, sekarang ada hampir 10 master di alam surga Bagua di lembah Suanyuan, dan ada juga sejumlah besar master di surga bintang 7 dan Liu He. Alam surga. Berbagai bahan langka yang dibutuhkan oleh Xinghai sangat banyak sehingga tidak terbayangkan. Jumlah batu purba kelas atas saja akan berharga puluhan juta. Selain batu purba yang jumlahnya sangat banyak, berbagai harta spiritual yang sangat berharga juga dibutuhkan.
Alasan terpenting mengapa kultus ilahi Oro tidak dapat menata Laut Bintang sekarang adalah karena sulitnya mengumpulkan begitu banyak materi surgawi dan harta duniawi. Ji Changkong pertama kali berkomunikasi dengan Mu Luo dan berdiskusi dengannya tentang detail utama aransemen Xinghai, lalu mendekati Han Hai, Mo Yunyi, Xiao Xing, Gui Rong, Gui Hai, Ji Yuseng, Ji Yuxing, pejabat dari 3 keluarga mengumpulkan mereka di aula pertemuan keluarga Ji. Han Hai, Mo Yunyi, Xiao Xing, Xiao Posan, Gui Rong, Ji Yuxing dan yang lainnya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ji Changkong. Ketika mereka mendengar bahwa dia akan membuat formasi besar untuk melindungi lembah Suanyuan, orang-orang ini semuanya menjadi tertarik, menatap Ji Changkong dan menanyakan detailnya. Changkong, apa syarat yang diperlukan untuk formasi besar yang disebut Laut Bintang ini? Mo Yunyi bertanya. Puluhan puluh juta batu yuan kualitas terbaik, ribuan bahan budidaya langka, dan selain itu, kami juga membutuhkan bantuan beberapa Bagua Tianxi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula pertemuan tercengang. Bahkan orang-orang yang berpengetahuan luas dan kaya seperti Xiao Xing, Gui Hai, dan Gui Rong semuanya tampak terkejut dan tercengang. Ah! Ji Yuxing memutar matanya dan hampir pingsan. Changkong, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa susunan ini membutuhkan begitu banyak hal? Ya dewa, bisikan. Sungguh sikap yang luar biasa. Teriak Xiao Posan sambil menatap Ji Changkong dalam-dalam dengan mata berbinar, dan berkata, wah, kamu tidak muda, tapi kamu sangat berani. Jadikan lembah Suanyuan tempat paling menakutkan di dunia. Siapapun yang ingin menyerang lembah Suanyuan akan mengalami pukulan yang tak terbayangkan. Kata Ji Changkong dengan sungguh-sungguh. Setelah bintang laut ini terbentuk, apa perbedaan lembah Suanyuan? Tanya Gui Rong. Setelah laut bintang terbentuk, vitalitas langit dan bumi di lembah Suanyuan akan puluhan kali lebih kuat dari sekarang. Bahkan jika lembah Suanyuan tidak dijaga, tidak perlu takut akan invasi beberapa Bagua Tianxi. Bahkan jika Bagua Tianxi menerobos ke Xinghai, aku akan dipukuli berkeping-keping oleh Xinghai. Ji Changkong mengucapkan kata demi kata. Bang! Xiao Posan menamparkan kursi di bawahnya dengan satu telapak tangan, tiba-tiba berdiri, dan berteriak oke. Jika lautan bintang ini benar-benar memiliki efek ini, bahkan jika kita menghabiskan semua uang kita, kita akan tetap mendapatkannya. Xinghai ini semakin kacau. Jika ini masalahnya, apa yang harus kita takuti di lembah Suanyuan? Tidak peduli apakah itu keluarga Huangfu atau keluarga Chu, mereka tidak akan bisa bertahan hidup tanpanya. Gui Rong, Gui Hai, Xiao Xing, dan Mo Yunyi juga berdiri, wajah mereka penuh kegembiraan yang tak terkendali. Mereka saling memandang, dan napas mereka menjadi sedikit cepat. Dampak lautan bintang pada mereka terlalu besar. Hanya mengandalkan efek magis yang dapat membuat vitalitas langit dan bumi lembah Suanyuan puluhan kali lebih kaya, mereka dapat menyelesaikan laut bintang dengan segala cara. Coba pikirkan, jika vitalitas langit dan bumi di lembah Suanyuan puluhan kali lebih kuat dari sekarang, itu berarti anak-anak dari 3 keluarga akan berlatih di lembah Suanyuan 10 kali lebih cepat dari sekarang. Apa konsep ini? Ini berarti bagi seorang sarjana surgawi yang berlatih di lembah Suanyuan, 1 hari berlatih di lembah Suanyuan setara dengan 10 hari berlatih di luar. Ini berarti bahwa anak-anak muda dari keluarga Ji, Sekte Gui, dan keluarga Xiao akan mendahului orang lain sejak lahir, dan mereka akan menjadi yang terdepan. Setelah Xinghai mencapai 100%, lembah Suanyuan dapat menjadi tempat unik yang dapat membasmi Bagua Tianxi. Artinya, meskipun ahli seperti mereka tidak berada di lembah Suanyuan, mereka tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan di lembah Suanyuan ini berarti mereka dapat hidup tanpa rasa khawatir. Anda dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan dengan percaya diri dan berani. Selama Xinghai benar-benar memiliki efek ini, Sekte Gui kita akan mendukungnya sepenuhnya meskipun itu harus mengorbankan segalanya. Gui Rong menarik napas dalam-dalam dan segera menyatakan pendiriannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, seluruh tabungan keluarga Xiao akan habis. Kata Xiao Xing tegas. Keluarga Ji kita sepertinya tidak punya banyak. Ji Yuxing merasa sedikit malu, wajah lamanya memerah, penuh rasa malu. Selama bertahun-tahun, keluarga Ji telah berlatih dengan materi pelatihan yang dibawa oleh Sekte Gui dari Pegunungan Abu-Abu. Mereka menggunakan materi pelatihan yang dibawa oleh Sekte Gui dari Pegunungan Abu-Abu dengan imbalan sesuatu dari paviliun Lingbao milik keluarga Chen Ji Changkong menggunakan materi pelatihan yang telah dikumpulkan Ji Changkong selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan Sekte Gui dan keluarga Xiao, keluarga Ji sepertinya tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Ji Yuseng mendobrak mulutnya, tertawa 2 kali, menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ji Changkong menyerahkan beberapa barang ke tangannya. Awalnya, dia ingin mengatakan bahwa keluarga Ji memiliki dasar, tapi kemudian dia memikirkan status keuangan Sekte Gui dan keluarga Xiao.
Dia tiba-tiba merasa bahwa beberapa hal di tangannya tidak layak untuk disebutkan sama sekali, jadi dia tetap diam. Dengan Cangkong di sini, keluarga Jimu telah berusaha keras. Tanpa Cangkong, kita memiliki semua harta langit dan bumi, tapi kita tidak tahu bagaimana mengatur lautan bintang. Ji Yuxing dan Ji Yuseng sama-sama merasa malu, dia tersenyum dan menghibur mereka berdua. Kakek kedua dan kakek ketiga jangan malu. Hehe, keluarga Ji kita mungkin tidak bisa memberi kurang dari mereka, kata Ji Cangkong sambil tersenyum licik. Nak, apa yang kamu miliki di keluarga Ji? Xiao Posan meniup janggutnya dan menggoda, berhentilah membual, tidak akan ada apa-apa jika kamu tidak memilikinya, dan kami tidak akan mengolok-olokmu. Gui Rong, Gui Hai, dan Xiao Xing juga tersenyum ramah. Mereka sangat mengenal keluarga Ji dan mengetahui bahwa keluarga Ji memiliki fondasi yang lemah. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengandalkan keluarga mereka untuk banyak hal dalam budidaya mereka di lembah Suanyuan. Mereka semua menganggap keluarga Ji di dalam hati mereka. Paman Han, Ji Cangkong menunjuk ke arah Han Hai dan berkata, orang-orang meremehkan kita. Katakan padaku, apakah kita seburuk itu? Han Hai tersenyum dan berkata kalian pasti telah melakukan kesalahan sekarang. Orang Cangkong ini kembali kali ini. Dia benar-benar membawa banyak barang bagus. Saya pikir jika dia tidak begitu kaya, dia mungkin masih ada di sini. Saya tidak berani memikirkan untuk mendirikan Laut Bintang. Oh, Xiao Xing menjadi tertarik, memandang Ji Cangkong sambil tersenyum, dan bertanya, bisakah perjalanan keluar dibandingkan dengan akumulasi ribuan tahun keluarga Xiao dan sekte hantu kita? Itu tidak sebanding, tapi akhirnya aku mendapat banyak manfaat. Ji Cangkong mengeluarkan cincin satu demi satu dari tas master, dan berkata sambil tersenyum, aku pergi ke Nanyi untuk mengunjungi sekte Wandu, dan itu benar, sungguh bagus. Saya telah menjarah banyak kekayaan yang dikumpulkan oleh sekte Wandu. Tabungan beberapa tetua dan kule semuanya ada di tangan saya. Hei, ditambah bunga dan tanaman eksotis di mana-mana di kolam naga racun Yunmeng Deis dan batu giok hitam di Tandi. Yuan Jing, menurutmu apakah keluarga Ji kita masih miskin? Ah, Ji Yuxing berseru kaget, dan berteriak dengan semangat, Cangkong, apakah ini benar-benar seperti ini? Mengangguk dengan tegas, Ji Cangkong berkata tanpa fondasi yang mendukung saya, bagaimana saya berani memikirkan untuk mendirikan Laut Bintang? Kamu luar biasa. Xiao Posan berteriak dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, Nak, apa yang kamu makan ketika kamu besar nanti? Kamu pergi ke Nanyi, dan kamu tidak hanya berhubungan dengan Sen, tapi kamu juga menggeledah gerbang Wandu. Bagus. Gui Hai menggosok tangannya dan tertawa kita bertiga bekerja sama, dengan sumber daya yang kita miliki, kita bisa mencobanya. Jika kita benar-benar bisa mengeluarkan bintang laut, asalkan bintang laut itu keluar. Laut tidak pecah, ketiga keluarga kita akan berdiri kokoh di dunia. Han Bohui akan menghubungi paviliun Lingbao keluarga Chen, Nanyi Senjian, dan kultus Dewa Oro wilayah barat, dan menggunakan beberapa materi pelatihan berlebih di tangan kita untuk menukar apa yang kita butuhkan di tangan mereka. Namun, tata letak Xinghai mungkin juga membutuhkan orang barbar utara, saya tidak punya pilihan selain menukar beberapa bahan unik dari Laut Cina Timur melalui paviliun Lingbao, Ji Cangkong mengerutkan kening. Di Laut Cina Timur dan sisi Beiman, tidak perlu melalui paviliun Lingbao. Kami, keluarga Xiao, memiliki akses ke kedua sisi. Buatkan saya daftar bahan-bahan yang dibutuhkan di kedua sisi. Kami, keluarga Xiao, akan ambil dulu. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kalau begitu, pergi saja ke paviliun Lingbao. Kata Xiao Xing. Haha, ternyata Paman Xiao punya koneksi di Beiman dan Donghai. Pantas saja keluarga Xiao, meski tidak terkenal, punya kekuatan tersembunyi yang bahkan lebih kuat dari keluarga Ye. Ji Cangkong tertawa. Xiao Xing tertawa datar dan berkata, jika kami tidak bekerja keras, kami akan digunakan sebagai umpan meriam oleh keluarga Chu. Itu saja, kami bertiga akan bekerja sama untuk menemukan bahan dan harta yang diperlukan selama periode ini. Mulo dan saya akan mempelajari medan lembah Suanyuan dan melihat di mana tempat terbaik untuk memulai. Baiklah, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Demi kesejahteraan ketiga keluarga kita, kami akan memberikan dukungan penuh. Xiao Xing mengangguk. Nak, kamu ingin mengubah lembah Suanyuan menjadi apa dengan melakukan ini? Setelah Laut Bintang terbentuk, lembah Suanyuan tidak perlu lagi takut pada ketiga keluarga kerajaan, kata Xiao Posan dengan perasaan kehilangan. Saya ingin lembah Suanyuan menjadi kekuatan seperti Sekte Guiyuan, Sekte Qiankun, Manikeisme. Biarkan semua orang di dunia mengaguminya. Biarkan semua orang terlihat kagum ketika mereka menyebut lembah Suanyuan. Biarkan keluarga Chu dan keluarga Huangfu, tiga keluarga kerajaan utama keluarga dari keluarga Wu menyerah di depan kami. Datanglah ke lembah Suanyuan kami untuk menyapa setiap tahun. Ji Cangkong menegakkan wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Oke. Xiao Posan menyapa 3 kali berturut-turut, menepuk bahu Ji Changkong dengan penuh semangat, dan tertawa keras. Itu ambisi yang sangat arogan. Tapi aku menyukainya. Aku, keluarga Xiao, akan mendukungmu sepenuhnya. Saya juga ingin melihat keluarga Chu menyerah di kaki kita. Mata Mo Yunyi, Ji Yuxing, Gui Rong dan lainnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Gambar indah yang dilukis oleh Ji Changkong memungkinkan mereka melihat dunia baru, masa depan milik lembah Suanyuan. Sebelum Laut Bintang selesai, jangan membocorkan beritanya, jangan sampai ada orang yang mempengaruhi proyek besar kita di tengah jalan. Yah, meskipun itu milik kita sendiri, kita harus menyembunyikannya terlebih dahulu. Xiao Xing berpikir sejenak dan disarankan. Semua orang mengangguk berulang kali dan memulai diskusi yang hidup tentang Laut Bintang satu persatu. Semua orang bekerja sama untuk membuat rencana. Beberapa rubah tua mempertimbangkan semua detail dengan hati-hati dan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu untuk menyukseskan masalah ini. Diskusi ini berlangsung selama 2 hari 2 malam penuh. Semua orang bersemangat dan memikirkan semua masalah yang berkaitan dengan Xinghai. Kemudian mereka meninggalkan ruang pertemuan keluarga Ji dengan senyuman di wajah mereka dan mulai membicarakan tentang besar pembelian skala besar dan pertukaran berbagai bahan yang dibutuhkan untuk Xinghai. Keluarga Ji, Guizhong, dan keluarga Xiao menggunakan jaringan mereka sendiri dan tenaga kerja serta sumber daya material yang besar untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan semua kekuatan di dunia, mengirimkan sumber daya yang mereka miliki, dan bertukar materi surgawi dan duniawi yang dibutuhkan, harta dari orang-orang itu. Paviliun Limbao, penembakan Dewa Nanyi, kultus Dewa Oro di wilayah barat, beberapa suku asing di Barbar Utara, berbagai pulau yang tersebar di Laut Cina Timur, dan kekuatan lain sering menghubungi lembah Suanyuan secara terbuka atau sembunyi-sembunyi. Apa yang lembah Suanyuan ingin lakukan? Apa yang harus dilakukan adalah menukar lembah Suanyuan dengan beberapa bahan budidaya untuk para pembudidaya luar. Tanpa disadari, harta spiritual langka dan berharga yang tersebar di setiap sudut dunia berkumpul menuju lembah Suanyuan melalui berbagai saluran. Pada saat yang sama, banyak kultivator biasa terkenal di dunia juga datang setelah mendengar berita tersebut pegunungan lembah Suanyuan dan menjadi anggota wilayah terluar lembah Suanyuan. Sebuah langkah besar, tidak peduli seberapa hati-hati keluarga Ji, Sekte Gui, dan keluarga Xiao menyembunyikannya, mereka tidak dapat lepas dari perhatian beberapa orang yang tertarik. Banyak kekuatan besar memperhatikan seringnya pergerakan lembah Suanyuan dan memiliki keraguan di hati mereka dan Suanyuan keluarga Gusan memiliki kekuatan kebencian yang kuat, dan mereka merasa ada yang tidak beres. Mereka mencoba menanyakan tentang lembah Suanyuan dengan segala cara, mencoba mencari tahu apa yang ingin dilakukan lembah Suanyuan dengan mengambil langkah besar. Di bawah pengaruh orang-orang yang tertarik, kekuatan musuh di lembah Suanyuan berkumpul di keluarga Huangfu di belakang istana kota Tianshui. Pergerakan besar rangkaian lembah Suanyuan telah membuat banyak orang merasakan rasa lelah yang kuat, yang merupakan tanda bahwa lembah Suanyuan tidak ada niat untuk berkompromi dan tunduk pada orang lain. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk saling balas dendam dengan beberapa orang. Hal ini memberi beberapa orang ide untuk menekan situasi. Di istana belakang istana kota Tianshui, terdapat pengunjung dari keluarga Huangfu, keluarga Murong, keluarga Tu, dan bahkan keluarga Du dari kerajaan Tianwu, keluarga Chu dari kerajaan Dacu, dan sekte Sangqing. Banyak keluarga terkemuka di dunia tengah berkumpul. Semuanya untuk lembah Suanyuan, yang secara bertahap menjadi lebih kuat belakangan ini. Orang-orang ini berkumpul di kota Tianshui dan menyembunyikan jejak mereka. Setelah tinggal di rumah Huangfu selama beberapa hari, dia menghilang dari rumah Huangfu dengan tenang. Meskipun tindakan keluarga Huangfu ini sangat rahasia, mereka tetap tidak bisa lepas dari pandangan beberapa orang yang berkepentingan di kota Tianshui. Keluarga Chen, kedua bersaudara Chen Qisen dan Chen Qilin, serta Chen Yirong dan Chen Yihui, beberapa pengambil keputusan keluarga Chen, bertemu satu persatu di area terlarang keluarga Chen. Ekspresinya serius. Zongzong tampak khawatir. Wajah Chen Qisen serius, dan ada secercah cahaya di matanya, yang menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu dengan cepat di dalam hatinya. Chen Qilin, Chen Yirong, Chen Yihui dan pengambil keputusan keluarga Chen lainnya juga mengerutkan kening dan tetap diam, seolah-olah mereka semua menunggu kepala keluarga untuk berbicara. Setelah sekian lama, Chen Qisen menarik napas dalam-dalam, memandang semua orang di keluarga Chen, dan berkata jelas. Keluarga Huangfu tidak dapat mentolerir lembah Suanyuan saat ini. Dengan begitu banyak kekuatan berkumpul secara diam-diam di keluarga Huangfu, tampaknya keluarga Huangfu akan mengambil tindakan. Ayah, meskipun lembah Suanyuan telah bertindak sedikit lebih terbuka, tampaknya sejauh ini hal itu tidak merugikan kerajaan Suyun. Insiden terakhir di Gunung Hujan Darah hanya berkat lembah Suanyuan kami bisa mengusir orang asing itu. Sekarang ketika keluarga Huangfu melihat lembah Suanyuan semakin kuat, mereka segera memiliki ide untuk menekannya.
Chen Yihui sedikit mengernyit, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Momentum perkembangan lembah Suanyuan terlalu pesat. Selain itu, Ji Changkong dan orang-orang di lembah Suanyuan tidak mempertahankan rasa hormat yang konsisten terhadap keluarga Huangfu. Tidak ada kekuatan kekaisaran yang akan membiarkan begitu banyak orang memiliki kekuatan seperti itu di yurisdiksi mereka. Kekuatan yang mengancam mereka telah menjadi iklim. Chen Qilin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Chen Yirong bergumam, Tianshan juga berada di bawah yurisdiksi kerajaan Suyun. Wajah Chen Qilin sedikit berubah, dia ragu-ragu, lalu berkata dengan senyum masam, Tianshan tidak termasuk dalam daftar ini. Meskipun Sekte Qiankun memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Huangfu, orang-orang dari Sekte Qiankun jarang berpindah-pindah dunia, dan mereka tidak peduli dengan dunia sekuler. Masalahnya adalah, ketika tidak ada musuh kuat yang datang dari kerajaan Suyun, orang-orang dari Sekte Qiankun berlatih keras di Tianshan selama bertahun-tahun, dan mereka tidak memiliki dampak nyata pada dunia, keluarga Huangfu. Melengkungkan bibirnya, Chen Yirong sedikit meremehkan, menurutku, itu karena Sekte Qiankun cukup kuat. Jika Sekte Qiankun tidak memiliki Guya dan dia sebagai pemimpin, aku khawatir keluarga Huangfu tidak akan melakukannya, bisa mentolerir Tianshan. Itulah yang kupikirkan. Chen Yihui mengangguk setuju. Dia mengangkat kepalanya dan bersenandung, keluarga Huangfu telah mengawasi kami sepanjang waktu selama bertahun-tahun. Begitu kami melakukan tindakan apapun, keluarga Huangfu akan segera mengirim seseorang untuk bertanya. Mereka telah mewaspadai kami dari awal hingga akhir. Sebagai anggota sekte keluarga Tianxi, kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Huangfu untuk mengganggu kita? Dalam hati mereka, kerajaan Suyun adalah milik keluarga Huangfu mereka. Cukup, Chen Qisen berteriak dalam-dalam, menyela kebencian kedua putrinya. Setelah merenung sejenak, Chen Qisen berkata, kali ini, keluarga Huangfu diam-diam mengumpulkan orang-orang itu. Tetapi mereka tidak memberitahu keluarga Chen kami. Jelas sekali bahwa mereka punya kekhawatiran tentang kami. Huangfu, konflik antara keluarga dan lembah Suanyuan telah menjadi jelas. Saya meminta Anda datang ke sini untuk menanyakan pendapat Anda tentang masalah ini. Litua baik terhadap keluarga Chen kami, dan Litua secara alami berada di pihak lembah Suanyuan, Chen Yihui mengingatkan. Saudaraku, ada Ji Changkong di lembah Suanyuan. Bahkan jika Tianshan tidak melakukan intervensi, pada saat kritis, begitu seseorang mengancam nyawa anak laki-laki itu, mereka pasti akan mengambil tindakan. Selama anak itu baik-baik saja, menurut garis keturunan Suanyuan, mereka pasti akan mengambil tindakan. Menjadi kuat, dia pada akhirnya akan bisa mencapai alam 9 istana surga. Anak itu adalah orang yang menyimpan dendam. Jika dia mencapai alam 9 istana surga, tidak ada satupun orang yang menyerangnya di Suanyuan lembah sebelumnya akan dapat melarikan diri. Chen Qilin Ruo sesuatu untuk dipikirkan. Alasan terpenting mengapa orang-orang itu harus menyerang lembah Suanyuan adalah untuk menghadapi Ji Changkong. Mereka pasti tidak akan menahan diri di saat kritis. Pertempuran ini benar-benar akan terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Ji Changkong, orang tua itu saya tidak akan pernah duduk diam dan tidak melakukan apapun. Meskipun keluarga Huangfu kuat, jika mereka benar-benar melawan Tianshan, ya, saya pikir mereka sedang mencari masalah. Chen Yihui mencibir. Saya khawatir orang yang benar-benar ingin dihadapi oleh keluarga Huangfu adalah Guya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berdasarkan pemahaman saya tentang Huangfu Tong, jika dia tidak mengambil tindakan, begitu dia melakukannya, pasti akan membuat orang terengah-engah. Bagaimana tindakan keluarga Huangfu bisa disembunyikan darinya? Tahukah dia bahwa Ji mengenai hubungan antara Changkong dan Guya, tindakan keluarga Huangfu saat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa masalah ini telah disetujui olehnya. Apakah Anda takut pertempuran antara keluarga Huangfu dan Tianshan akan menimbulkan pukulan yang tak terbayangkan bagi Suyun kerajaan? Begitu kata-kata ini keluar, Chen Qilin, Chen Yirong, dan Chen Yihui semuanya tercengang. Ini juga membuktikan mengapa Chen Qisen adalah kepala keluarga Chen. Saudaraku, jika aku memberitahumu ini, sepertinya ini benar-benar mungkin. Chen Qilin tampak ngeri dan bergumam, wanita gila itu tidak pernah main-main. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, dia pasti akan berusaha keras sampai akhir. Antara keluarga Huangfu dan lembah Suanyuan, keluarga Chen kita punya pilihan. Apa yang disebut di dunia ini? Jalan, Paviliun Lingbao adalah kunci bagi keluarga Chen kami. Saya hanya tahu bahwa mitra terbesar Paviliun Lingbao kami sekarang adalah lembah Suanyuan. Kami telah mengirimkan banyak bahan langka ke lembah Suanyuan. Saya rasa Huang Fujian tidak menyadari bahwa kali ini mereka tidak berkomunikasi dengan kami, jadi mereka mungkin mengira kami bias terhadap lembah Suanyuan, kata Chen Yihui. Jadi, kita tidak punya pilihan. Chen Qisen tersenyum pahit dan menatap tajam ke arah keluarga Chen dan yang lainnya. Setelah beberapa saat,
Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih tegas dan dia berkata dengan suara yang dalam, Rong kamu akan memberitahu Huangfu keluarga apa yang terjadi baru-baru ini. Kami akan diam-diam memberitahu Lembah Suanyuan, dan bisnis keluarga Chen di Paviliun Limbao agak terkendali akhir-akhir ini. Setelah keluarga Huangfu mengambil tindakan terhadap Lembah Suanyuan, anggota keluarga langsung kami dari keluarga Chen akan segera mundur dari kota Tianshui. Kata-kata Chen Dusen tidak diragukan lagi menunjukkan sikapnya. Chen Yirong, Chen Yihui dan yang lainnya tampak bahagia dan buru-buru mengangguk, berkata Lembah Suanyuan berani menantang keluarga Huangfu. Kami, keluarga Chen, tidak perlu takut apapun. Kami sudah melihat keluarga Huangfu. Orang-orang itu tidak senang. Begitu Chen Qisen membuat keputusan. Berhentilah dibatasi oleh apa yang Anda lakukan dan mulailah bersiap untuk hal-hal besar. Di saat yang sama, keluarga Duan di kota Gaoyang juga menerima kabar dari kota Tianshui. Setelah Duan Lingyue mengetahui berita itu, dia segera menemukan neneknya Lin Yui, dan tak lama kemudian semua pejabat senior keluarga Duan berkumpul untuk berdiskusi hangat tentang masalah tersebut. Tidak lama kemudian, seekor elang kepercayaan terbang keluar dari keluarga Duan dan menuju Lembah Suanyuan. Dermawan, di Lembah Suanyuan, di sayap yang tenang di lantai atas gedung koleksi sutra, Han Hai menyerahkan surat kepada Mo Yunyi dan berkata sambil tersenyum baik keluarga Chen dan keluarga Duan di kota Gaoyang telah mengirimkan berita. Saya benar-benar tidak mengirimkannya, berharap kedua keluarga ini akan benar-benar condong ke arah kita. Mo Yunyi mengambil surat Han Hai dan melihatnya sekilas, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Musuh datang dengan kekuatan yang ganas. Tanpa diduga, ada juga keluarga Du dan keluarga Chu. Tampaknya momentum perkembangan Lembah Suanyuan kita benar-benar membuat sebagian orang kesulitan tidur dan makan. Keluarga Du, Yin Long Yuan masih ditempati secara eksklusif. Ji Haotian juga dirugikan oleh keluarga Du. Jika mereka terlibat, Cangkong tidak akan pernah memberi keluarga Du cara untuk bertahan hidup. Han Hai mendengus. Orang-orang dari keluarga Du telah melihat karakter Cangkong, jadi mereka berencana untuk menyatukan kekuatan orang-orang seperti keluarga Huangfu untuk menyerang kita sebelum Lembah Suanyuan mencapai puncaknya. Pertempuran ini tidak akan mudah untuk ditangani, berkata Han Hai, beritahu Sekte Gui dan keluarga Xiao berita terkini, sehingga mereka dapat bersiap terlebih dahulu. Han Hai mengangguk, berbalik dan berencana untuk pergi. Tunggu sebentar, Mo Yunyi berseru pelan. Melihat Han Hai berbalik karena terkejut, Mo Yunyi bertanya Han Hai, antara kamu dan ayahmu. Han Hai tampak getir, menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, dan berkata kamu tidak tahu orang seperti apa dia. Hubunganku dengannya cukup baik sekarang. Jangan khawatir, dia pasti tidak akan memberiku apapun jika saya di Lembah Suanyuan, menambah kekacauan. Ya, Mo Yunyi mengangguk dan membujuk bagaimanapun, kita berdua adalah ayah dan anak. Emosinya memang seperti itu. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Saya mengerti. Fu Hai tersenyum, berbalik dan meninggalkan gedung koleksi sutra, memberitahu Sekte Gui dan keluarga Xiao tentang berita dari keluarga Chen dan keluarga Duan. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, Lembah Suanyuan telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan jurang tak berdasar telah digali di lembah tersebut. Potongan-potongan besar batu purba bermutu tinggi dan bermutu tinggi diam-diam diisi di lokasi-lokasi penting jauh di dalam jurang, dan pilar-pilar batu menjulang tinggi yang diukir dengan pola rumit menjulang dari tanah dan berdiri di setiap sudut lembah. Banyak pohon kuno langka yang ditransplantasikan ke dalam lembah, dan batu-batu besar tiba-tiba muncul di banyak tempat di lembah. Tiba-tiba menjadi tidak nyaman bagi beberapa orang dari keluarga Ji, Sekte Gui, dan keluarga Xiao untuk bergerak di dalam lembah. Selama periode waktu ini, Ji Cangkong dan Muluo serta kelompok mereka berkeliaran di sekitar Lembah Suanyuan sepanjang hari, menghancurkan segala sesuatu di Lembah Suanyuan, menyebabkan perubahan besar pada vitalitas langit dan bumi di Lembah Suanyuan. Vitalitas langit dan bumi siapa? Semua orang memperhatikan perubahan di Lembah Suanyuan. Kecuali beberapa orang, sebagian besar orang di keluarga Ji, Sekte Gui, dan keluarga Xiao di Lembah Suanyuan tidak mengetahui arti sebenarnya dari masalah ini. Namun, apakah itu keluarga Ji, Sekte Gui, atau keluarga Xiao, semua orang, tua dan muda, dengan suara bulat mengenali Ji meskipun mereka sangat meragukan tindakan Cangkong, tidak ada yang mempertanyakan tindakan Ji Cangkong. Selama bertahun-tahun, pertarungan sengit Ji Cangkong telah menjadi sosok terkenal di dunia. Selain itu, karena garis keturunannya di Suanyuan, ketiga keluarga tanpa sadar menganggapnya sebagai orang paling penting di Lembah Suanyuan. Karakter, ketiga keluarga tahu di dalam hati bahwa alasannya mengapa ketiga keluarga bisa hidup harmonis di Lembah Suanyuan sepenuhnya karena keluarga Ji-nya, Suanyuan. Ji Cangkong, Muluo dan 3 bersaudara Taji, hanya untuk meletakkan fondasi Lembah Suanyuan Xinghai, menjungkir-balikan Lembah Suanyuan hari ini, selama periode ini, Gui Rong, Gui Hai, Xiao Posan dan Xiao Xing dan lainnya,
mereka sering menemani Ji Changkong, dan terkadang membantu dengan beberapa hal aneh. Tindakan orang-orang ini membuat keluarga Ji, Sekte Gui, dan keluarga Xiao menyadari bahwa rangkaian tindakan Ji Changkong dan Muluo baru-baru ini sama sekali tidak menimbulkan masalah. Mereka diam-diam bertanya kepada orang yang lebih tua satu persatu, tetapi diperingatkan untuk tidak bertanya lagi, yang membuat mereka semakin penasaran. Pada hari ini, Ji Changkong dan Muluo menggali jurang besar di belakang gunung lembah Suanyuan. Muluo masuk jauh ke dalam jurang dan mengisinya dengan ratusan batu yuan bermutu tinggi. Apa yang sedang kamu mainkan? Han Feng menyipitkan matanya dan tiba-tiba muncul di sebuah gua di belakang gunung. Dia melirik ke lembah Suanyuan di bawah, tiba-tiba mengerutkan kening dengan ekspresi terkejut, dan tiba-tiba melihat ke atas dari atas lembah Suanyuan. Setelah mengikuti keluarga Xiao ke lembah Suanyuan, Han Feng mengobrol pribadi dengan Han Hai dan kemudian membuka sebuah gua sendirian di gunung belakang lembah Suanyuan. Keterampilan yang dia latih saat bersembunyi di dalam tidak pernah mengganggu kedamaian lembah Suanyuan. Sepertinya Han Feng keluar dari pengasingan hari ini. Dia memiliki tingkat kultivasi Baguatian, tetapi dia hanya melihat ke bawah. Ketika Muluo turun ke gua makan, dia menemukan ada ratusan potongan buduli yang tersembunyi jauh di dalam gua makan, yang membangkitkan rasa penasaran Han Feng. Setelah terbang turun dari gua, dia melihat ke parit di bawah dengan mata terbakar, berkata apa yang kamu lakukan. Batu Yuan yang baik, mengapa kamu dikubur di jurang itu? Kamu benar-benar aneh. Apakah kamu ingin menyembunyikan harta karun itu? Ini bukan cara harta karun itu disembunyikan. Setidaknya harus lebih dalam. Bisnis tentang urusanmu, jangan bicara omong kosong. Setelah berkata lain, dia berkata Han Feng, jika kamu merasa tidak terbiasa tinggal di lembah Suanyuan, kamu bisa keluar dan berjalan-jalan. Nah, gua es Gunung Qingyan milik Ji masih ada, kamu bisa pergi ke sana untuk berlatih. Han Feng selalu sewenang-wenang dan tidak dapat menahan mereka bahkan jika mereka meninggalkan rumah. Namun, dia memiliki tingkat budidaya Baguatian. Jika dia tinggal di lembah Suanyuan, dia pasti dapat memahami situasi di lembah Suanyuan. Jika sesuatu yang buruk terjadi di dalam hatinya idenya sangat buruk bagi lembah Suanyuan. Tapi dia adalah ayah Han Hai. Jika dia benar-benar membocorkan sesuatu, tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Meskipun dia masih belum jelas tentang situasi di lembah Suanyuan, sebaiknya singkirkan dia lebih awal. Hal-hal baik yang ditinggalkan nenek moyangku telah diserap oleh bocah orang menyebalkan ini. Apa gunanya aku sekarang? Wajah Han Feng menjadi dingin, matanya berputar, dan dia mencibir, Xiao Posan, matamu berbinar, ya, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Kamu ingin aku pergi, tapi aku menolak untuk pergi. Putraku ada di lembah Suanyuan, keluarga Xiao kamu ada di sini, dan anak laki-laki yang mengambil barang-barang peninggalan leluhurku juga ada di sini, mengapa haruskah aku berjalan? Terserah kamu. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa tinggal di sini dengan baik. Kami tidak diizinkan meninggalkan lembah Suanyuan sampai masalah kita selesai. Xiao Porang mendengus. Kenapa? Han Feng mencibir, kita sudah sepakat pada awalnya. Aku bisa datang kapanpun aku mau dan pergi kapanpun aku mau. Kamu tidak punya hak untuk menahanku, keluarga cukup baik, tapi karena keluarga Xiao dan Ji setelah hubungan dekat Changkong, Han Feng merasa sedikit tidak bahagia. Kamu, Xiao Posan melotot, tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Han Feng baik terhadap keluarga Xiao. Han Feng terdiam saat melihat Xiao Posan. Jelas sedikit lebih bahagia, dia mencibir itu benar. Saya bukan dewa wabah. Tinggal saya di lembah Suanyuan akan baik untuk kalian semua. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Han Feng sendiri merasa sedikit bosan. Dia membungkuk dan melihat ke parit dalam yang telah dibor Muluo. Dia melihat Muluo menanamkan batu yuan yang kuat ke dalam parit. Dia memandang Muluo. Luo terus memperdalam jurang dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, Muluo muncul dari parit, berjalan dengan hormat ke arah Ji Changkong, dan berkata, Tuan, sudah selesai. Tuan, Fu Feng tertegun, wajahnya penuh keanehan, dia memandang Muluo dengan hati-hati, lalu menatap Ji Changkong yang tampak acuh tak acuh. Dia berteriak dengan suara dingin seorang penganut Tao Bagua bersedia menjadi budak orang lain. Betapa tidak berdayanya. Muluo tidak mengindahkan kata-kata Han Feng. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia masih membungkukkan badannya dan berkata, Tuan, bisakah kita melanjutkan? Karena berbagai alasan, kultus Dewa Oro tidak pernah dapat memunculkan kembali Laut Bintang di dunia, meskipun Ji Changkong telah mengatur Laut Bintang di lembah Suanyuan. Namun bagi Muluo, itu tetap menjadi hal yang membahagiakan, bagaimanapun caranya, formasi Laut Bintang akhirnya bisa menunjukkan pesona uniknya di dunia. Bagi seorang penganut aliran Oro yang taat, ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan, belum lagi sebagai peserta pribadi,
ia juga memiliki kesempatan untuk mengetahui beberapa misteri Xinghai yang telah lama hilang. Akan aneh jika Muluo tidak melakukannya untuk menjadi bahagia. Baiklah, ayo lanjutkan. Ji Changkong mengabaikan niat Han Feng, tersenyum pada Xiao Posan dan yang lainnya, dan berjalan ke sudut gunung belakang lembah Suanyuan. Wajah Han Feng penuh keraguan, dan dia bergumam dengan suara rendah sambil mengikuti Ji Changkong dan Muluo, ingin melihat apa yang sedang mereka lakukan. Ketika dia menemukan bahwa Muluo telah mengeluarkan potongan-potongan batu Yuan kelas atas, mengisinya di bagian bawah pilar batu yang menjulang tinggi, dan menato pilar batu yang menjulang tinggi dengan berbagai pola yang rumit dan indah, ekspresi Han Feng tiba-tiba menjadi serius. Tiba-tiba dia berhenti berbicara, mata Han Feng bersinar dengan cahaya aneh, dia melepaskan jiwanya, dan diam-diam mulai menjelajahi setiap sudut lembah Suanyuan. Jiwanya masuk jauh ke dasar, menelusuri pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan pilar batu yang berdiri, ekspresi wajah Han Feng menjadi semakin serius. Setelah beberapa saat, Fu Feng tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam dalam tidurnya, ya dewa. Sejuta keping semua jenis batu Yuan bermutu tinggi dan berkualitas tinggi. Banyak harta karun langka yang langka di dunia. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Sebelum formasi ganas tiada taraf seperti Xinghai terjadi, jejak pengaturannya masih mudah dideteksi. Han Feng memiliki tingkat budidaya baguatian, jadi dia dengan jelas bisa melihat keanehan lembah Suanyuan sekarang. Wajah Guirong sedikit berubah, dan dia menatap Han Feng dengan cemberut, lalu menatap Ji Changkong dengan penuh perhatian, dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Han Feng tidak dapat ditahan oleh keluarga Xiao, dan dia tidak setia kepada keluarga Xiao. Jika Han Feng keluar dan berbicara omong kosong pada saat sensitif ini, lembah Suanyuan akan memicu pertempuran berdarah sebelum formasi Xinghai terbentuk. Tidak ada yang ingin melihatnya untuk saat ini. Guirong tidak tertarik pada Han Feng. Begitu dia melihat bahwa dia mengetahui rahasia lembah Suanyuan dan bahwa keluarga Xiao tidak dapat menahannya, dia merasakan niat membasmi di dalam hatinya. Gui Hai, Muluo, Ji Changkong, Xiao Xing, dan Xiao Posan semuanya ada di sini. Ditambah dia sendiri, ada 6 baguatiansi. Jika mereka benar-benar ingin bergerak, mereka pasti bisa membasmi Han Feng di lembah Suanyuan. Niat membasmi muncul di mata Guirong. Muluo segera menyadarinya, dan aura dingin dan berbahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya, aura pembasmi yang hanya bisa ditemukan dalam pembasmian brutal begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Han Feng secara naluriah merasakan ancaman dari orang-orang di sekitarnya. Setelah melihat semua orang, Han Qian menyadari bahwa dia, Tianxi, tidak bisa mengurus dirinya sendiri di lembah Suanyuan. Baru kemudian Han Feng menyadari betapa menakutkannya lembah Suanyuan. Apa, kamu ingin berurusan denganku? Han Feng mencibir, menatap Xiao Posan dan Xiao Xing, dan berkata, kalian berdua juga tidak berterima kasih, kan? Kentut, dia mendengus dan berkata, saya katakan sebelumnya, Anda tinggal di lembah Suanyuan dengan jujur. Setelah masalah ini selesai, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Tapi sebelum semuanya menjadi lebih baik, silakan tetap di sini. Bagaimana jika aku ingin pergi? Han Feng tiba-tiba menjadi tenang, Xiao Posan, jika aku ingin pergi, maukah kamu bergabung dengan mereka untuk memenjarakanku? Ya, Xiao Posan tidak akan merahasiakannya saat melakukan sesuatu. Dia akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Kami tidak dapat mempengaruhi rencana itu karena kamu. Bagus sekali, Xiao Posan. Hari ini aku bisa melihatmu dengan jelas. Ekspresi Han Feng dingin, dan dia sebenarnya berniat untuk tidak menjual akun siapapun. Ayah, tidak bisakah ayah tenang? Han Hai tidak tahu apa yang akan terjadi dan menatap ayahnya dengan senyum masam. Kamu bocah, orang-orang ini ingin berurusan denganku sekarang. Apakah kamu masih ingin membantu mereka? Apakah kamu tidak peduli dengan ayahmu? Sejujurnya kamu tinggal di lembah Suanyuan, tidak ada yang akan mempersulitmu, kata Han Hai dengan suara yang dalam. Segera dia melihat ke arah Ji Changkong dan berkata, Changkong. Paman Han, tidak perlu bicara lebih banyak. Kami tidak akan mempermalukan ayahmu. Ji Changkong memandang Han Feng dan membungkuk untuk memberi isyarat perpisahan lembah Suanyuan adalah tempat yang bagus. Kamu bisa datang jika kamu mau, dan pergilah jika kamu mau. Kami tidak akan menghentikanmu. Changkong, Tuan, Buzi, Xiao Posan berseru bersama. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Changkong melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Paman Han ada di lembah Suanyuan. Saya yakin dia tidak akan melakukan apapun yang merugikan lembah Suanyuan. Langit, Han Hai tergerak di dalam hatinya. Dia tahu ada sesuatu yang salah setelah mendengar teriakan aneh Han Feng. Dia bergegas-bergegas, dan benar saja dia menemukan bahwa sifat buruk ayahnya telah terjadi lagi. Han Hai tahu betapa pentingnya formasi Xinghai yang saat ini ditempatkan di lembah Suanyuan. Saya juga tahu itu pada saat kritis ini. Sekarang berita tentang susunan formasi Xinghai bocor,
itu akan menimbulkan banyak masalah bahkan Han Hai sendiri setuju untuk meninggalkan ayahnya di lembah Suanyuan untuk sementara. Tidak masalah jika kamu kuat dalam berjalan. Namun, Ji Changkong mengatakan ini, mengatakan bahwa dia bisa membiarkan ayahnya masuk dan keluar dari lembah Suanyuan. Dengan status Ji Changkong saat ini di lembah Suanyuan, dia tidak perlu mengkhawatirkan wajah Fu Hai, tapi dia melakukannya bahwa Lao Yan merasa semua yang telah dia lakukan untuk keluarga Ji selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Paman Han, jangan ucapkan kata-kata sopan apapun. Kamu berasal dari lembah Suanyuan kami, dan kami tidak akan pernah melakukan hal buruk terhadap ayahmu. Selama bertahun-tahun, kamu telah melakukan banyak hal untuk keluarga Ji kami dan aku. Meskipun aku tidak melakukannya, aku tidak mengatakannya dengan mulutku, tapi dalam hatiku, aku sangat tersentuh. Ji Changkong tersenyum. Han Hai mengangguk berulang kali dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Paman Han, lihat aku. Ji Changkong tiba-tiba berteriak. Han Hai tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ji Changkong, hanya untuk menemukan bahwa mata Ji Changkong berubah menjadi perak, dan dua sinar cahaya yang menusuk tulang keluar dan terhubung dengan matanya. Ekspresi Gui Rong, Gui Hai, Xiao Posan dan lainnya berubah. Mereka memandang Ji Changkong dengan tidak percaya. Tidak, teriak Xiao Xing, seolah ingin menghentikannya. Han Feng tiba-tiba muncul di depan Xiao Xing seperti hantu dan berteriak dengan suara aneh, "Jangan bergerak." Xiao Xing tertegun dan berkata dengan cemas, "Kalian, mengapa kamu mencoba menghentikanku? Itu tidak merugikannya. Sebaliknya, dia seharusnya melakukan ini karena dia ingin menyerahkan barang-barang yang dia miliki kepadanya." Gumam Fu Feng sambil menatap mata Ji Changkong, penuh kekhawatiran. "Saya tidak mengerti mengapa Ji Changkong bersedia melakukan ini." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung tahu apa yang ingin dilakukan Ji Changkong. Han Feng tinggal di lembah Suanyuan dan menolak untuk pergi. Di satu sisi, putranya Han Hai ada di sini, dan di sisi lain, ia masih memiliki harapan besar terhadap udara dingin dari Gua Es yang didapat Ji Changkong dari keluarga Han yang tidak sengaja dihirup Ji Changkong dari Gua Es. Sayangnya, Ji Changkong tidak pernah berniat mengembalikan properti tersebut kepada pemilik aslinya. Han Feng memintanya beberapa kali, namun tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia juga pernah mendorong Han Hai untuk memintanya dari Ji Changkong, namun dia melihat bahwa Fu Hai terlalu malu untuk meminta kata-kata. Peluang mendapatkannya lebih tinggi daripada dia, tapi Han Hai menolak lamarannya, itulah sebabnya dia memiliki beberapa pendapat tentang Ji Changkong dan Han Hai. Kini Ji Changkong tiba-tiba berinisiatif untuk menyampaikan udara dingin yang tidak sengaja ia dapatkan dari Gua Es kepada Han Hai. Hal ini membuat Han Feng merasa sangat rumit untuk beberapa saat, namun demi putranya, ia tetap tahu bahwa ia harus menghentikan Xiao Xing dan yang lainnya saat ini. Gumpalan cahaya dingin yang menusuk tulang berpindah dari mata Ji Changkong ke mata Fu Hai, yang juga menguasai rahasia leluhur keluarga Wei, secara paksa dituangkan ke dalam dirinya oleh Ji Changkong. Kamu harus menerimanya jika tidak mau, dan kamu hanya bisa secara pasif menerima hadiah Ji Changkong. Setelah sekian lama, cahaya dingin di mata Ji Changkong menghilang. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Ferber, aku sudah lama ingin memberimu barang yang bukan milikku ini. Haha, sekarang aku akhirnya mendapatkan apa yang kuinginkan. Nak, mulai sekarang, keluarga Han kami akan bekerja keras untukmu." Han Hai masih memejamkan mata dan menghirup kekuatan. Wei Feng tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam. Semua orang tahu bahwa Han Feng lebih serius dari sebelumnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini sekaligus. Artinya, seperti Han Hai, dia akan bekerja untuk keluarga Ji dengan sepenuh hati. Kenali dinginnya Gua Es. Hal ini membawa manfaat yang besar bagi Ji Changkong di masa-masa awal, mengubah fisik Ji Changkong dan memperkuat kemauan Ji Changkong, kemudian membantu Ji Changkong lolos dari kematian beberapa kali, menyembunyikan es di matanya, mengambil inisiatif selama pertempuran dan tidak siap untuk menyakiti orang lain. Bisa dibilang tanpa energi es yang berasal dari Gua Es, Ji Changkong tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan jika dia bisa bertahan sampai sekarang, dia mungkin tidak bisa mencapai ketinggiannya saat ini. Namun, seiring dengan peningkatan kekuatan dan alam Ji Changkong, energi es yang diperoleh dari Gua Es menjadi semakin bermanfaat baginya. Dia sendiri belum mempraktikkan teknik misterius es keluarga Han. Dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya energi dingin yang tersembunyi di pupil matanya. Sekarang dia telah menerobos ke ranah 7 bintang, dia semakin tidak bergantung pada energi dingin. Lawan yang dia hadapi sekarang seringkali adalah orang-orang kuat di ranah 7 bintang dan Bagua. Meski rasa dingin di matanya bisa mempengaruhi kecepatan serangan lawan memang cepat, namun tidak bisa lagi membasmi lawan secara instan. Dia tidak mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari udara dingin, bahkan jika dia masih menempati udara dingin tersebut. Udara sedingin es ini tidak lagi memainkan peran yang menentukan seperti sebelumnya.
Tapi jika suasana sedingin es ini ada di Han Hai, itu benar-benar berbeda. Han Hai telah menguasai teknik misterius es. Ketika udara dingin mencapai tubuhnya, dia dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari udara dingin tersebut. Dia bahkan dapat mengintegrasikan udara dingin ke dalam vitalitasnya sendiri, membuat tingkat kultivasinya secara instan meningkat satu langkah. Selama bertahun-tahun, Han Hai telah bekerja keras untuk keluarga Ji, dan Ji Changkong tidak mengatakan apapun kepadanya. Energi dingin tidak dapat memainkan peran besar di tangannya, tetapi setelah diberikan kepadanya, itu dapat meningkatkan kualitas Han secara signifikan. Peningkatan budidaya Hai, dan semakin tinggi tingkat budidaya Han Hai, semakin kuat keluarga Ji. Mengapa tidak? Bagi Han Feng, selama energi dingin yang ditinggalkan nenek moyang keluarga Han dapat diwarisi oleh keluarga Han, tidak peduli apakah itu dia atau Han Hai. Meskipun Han Feng memiliki banyak keluhan tentang Han Hai, bagaimanapun juga Han Hai adalah putra satu-satunya. Dia juga satu-satunya pewaris garis keturunan keluarga Han. Budidaya Han Hai telah meningkat, dan dia mungkin lebih bahagia dari dirinya sendiri karena dia telah membuat kemajuan lebih lanjut. Han Feng selalu berpikir bahwa Ji Changkong tidak pernah bermaksud mengembalikan energi dingin kepada keluarga Han. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak berpikir bahwa ada orang yang akan menyerahkan kekuatan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Ketika dia melakukan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa tinggal di keluarga Ji selama bertahun-tahun mungkin bukanlah keputusan yang salah bagi Han Hai. Oleh karena itu, Han Feng, yang sangat tersentuh, berkata bahwa dia akan bekerja keras untuk keluarga Ji tanpa banyak berpikir. Meskipun Han Feng telah berlatih keras di keluarga Xiao, dia bukanlah tamu keluarga Xiao. Dia memiliki kebebasannya sendiri. Hubungan antara dia dan keluarga Xiao murni kooperatif. Dengan kata lain, Han Feng tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Namun, sejak dia mengatakan akan mengorbankan nyawanya untuk keluarga Ji, dia merendahkan profilnya dan mengikat erat kepentingannya dengan kepentingan keluarga Ji. Ji Changkong tidak menyangka dengan mentransfer energi es ke Han Hai, dia bisa memenangkan hati seorang ahli gosip. Melihat ekspresi serius di wajah Han Feng, Ji Changkong tahu bahwa Han Feng tidak sedang bercanda, bahwa Han Feng selalu menghargai Han Hai jauh di lubuk hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bersemangat dan bersyukur karena dia akan mengorbankan hidupnya untuk keluarga Ji hanya karena dia mentransfer energi dingin ke Han Hai. Tidak perlu. Tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dengan cepat. Ji Changkong berkata, ini antara aku dan Paman Han. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku mentransfer energi es ke Paman Han hanya karena Paman Han sangat memperhatikanku saat itu. Kamu tidak perlu mengungkapkan sesuatu yang istimewa. Berhenti bicara omong kosong. Fu Feng berkata dengan wajah dingin, aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Mulai sekarang, jika keluarga Jimu ada yang harus dilakukan, berikan saja perintahmu. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku untuk itu. Keluarga Jimu, aku bersedia melakukannya. Tanpa menunggu Ji Changkong, sebagai balasannya, Han Feng melangkah maju dan meraih Han Hai, yang telah menutup matanya untuk mencerna setelah mendapatkan energi dingin. Dia meraihnya dan tiba-tiba terbang, menghilang di gua tempat dia berlatih akhir-akhir ini. Ji Changkong tersenyum pahit, dia tidak menyangka Han Feng memiliki temperamen seperti itu dan bersikeras untuk tinggal di keluarga Ji sebagai budak. Dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun Han Feng memiliki temperamen yang aneh, dia juga sangat aneh dan menyenangkan. Setelah Han Feng meraih Fu Hai dan pergi, Xiao Xing, Gui Rong dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Xiao Posan bahkan mengerang dan mengutuk, kamu orang menyebalkan tua, apapun yang kamu inginkan selama bertahun-tahun, aku telah memberikannya padamu kamu. Kamu mengerti, tapi kamu bilang kamu akan bekerja keras untuk keluarga Xiao. Anak ini bahkan tidak melihatmu, tapi kamu bersikeras untuk tinggal di sini, kamu sangat pelit. Ini Ji Changkong sedikit malu. Bagaimanapun, Han Feng datang ke sini bersama keluarga Xiao, dia dulu membantu keluarga Xiao menghadapi musuh asing. Sekarang Han Feng tiba-tiba berteriak bahwa dia akan mengorbankan nyawanya untuk keluarga Ji. Apakah ini termasuk memanfaatkan keluarga Xiao? Lupakan saja. Xiao Posan melambaikan tangannya, meniup janggutnya dan melotot. Itu tidak ada hubungannya denganmu, orang menyebalkan tua itu sendiri yang melakukan kejahatan itu. Setelah jeda, Xiao Posan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan menatap Ji Changkong dengan tatapan tajam. Nak, tahukah kamu bahwa anak orang menyebalkan tua itu adalah putranya, jadi kamu dengan sengaja menunjukkan kebaikanmu kepada Han Hai untuk tujuan ini. Untuk biarkan Han Feng tinggal di lembah Suanyuan. Tidak, tidak, Ji Changkong melambaikan tangannya dengan cepat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya ingin membalas kebaikan Paman Han kepada saya dan keluarga Ji kami. Saya jelas tidak bermaksud untuk menunjukkan kebaikan kepada Han Feng. Untuk beberapa alasan, Ji Changkong merasa sedikit bersalah ketika mengucapkan kata-kata ini. Apakah ini ada di pikiran bawah sadar saya? Artinya, dia tidak yakin.
Xiao Posan menatap Ji Changkong dalam-dalam, dan setelah beberapa saat dia mengangguk ringan, siapa yang tahu kalau kamu punya, tapi Han Feng yang tinggal di lembah Suanyuan menyelamatkan kita dari masalah besar, dan sekarang dia membantu keluarga Jimu. Membantu lembah Suanyuan juga bagus untuk keluarga Xiao kita, jadi apapun yang kamu pikirkan, hasil ini masih bisa memuaskan semua orang. Meski aku merasa sedikit tidak senang, aku harus mengakui bahwa kamu sangat beruntung bahkan tidak menundukkan kepalanya padaku. Kamu orang menyebalkan, kamu benar-benar beruntung. Xiao Posan mengumpat dan berteriak, dan sepertinya hatinya agak tidak seimbang, sementara Gui Rong dan Gui Hai tersenyum. Mereka awalnya bermaksud untuk menangkap Han Feng, tetapi sekarang mereka melihat bahwa Han Feng ingin tinggal di keluarga Ji dan bekerja untuk hidupnya. Mereka tentu saja bahagia di sisi lain, lembah Suanji memiliki tuan seperti itu, yang akan membuat mereka lebih rentan terhadap sekte hantu adalah sebuah berkah. Muluo tidak berkata apa-apa dan berdiri dengan hormat di belakang Ji Changkong, menunggu instruksi Ji Changkong. Ayo lanjutkan. Penataan formasi Xinghai akan memakan waktu lama. Kita harus menyelesaikannya secepatnya. Setelah memberi isyarat kepada Muluo, Ji Changkong bekerja keras dengannya lagi tidak berani bersantai dan berhenti. Saat Ji Changkong dan Muluo sibuk, orang-orang dari keluarga Ji, Sekte Gui, dan keluarga Xiao juga tidak menganggur. Untuk mengumpulkan materi dan harta surgawi yang dibutuhkan, ketiga keluarga berkontribusi melalui saluran mereka sendiri. Keluarga Ji terdiri dari Mo Yunyi dan Han Hai, yang terhubung dengan Senjitsu dan kultus ilahi Oro di wilayah barat, sedangkan keluarga Xiao terhubung dengan Barbar Utara dan Laut Cina Timur. Lulus, sekte hantu baru di sini. Mereka tidak mengenal semua kekuatan besar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih mengenal medan pegunungan abu-abu selain sekte Gui. Beberapa orang dari sekte Gui telah kembali ke pegunungan abu-abu hantu, mereka berkeliaran di sekitar pegunungan abu-abu dan mengumpulkan informasi dari pegunungan abu-abu. Ketiga keluarga tersebut bekerja sama untuk memulihkan formasi kuno Xinghai ke lembah Suanyuan. Ji Changkong dan Muluo berlama-lama di lembah sepanjang hari, memanfaatkan segala jenis bahan langka yang dikirim dari seluruh dunia. Pada hari ini, Ji Changkong dan Muluo sedang mengukir pola rumit pada pilar batu yang menjulang tinggi ketika mereka tiba-tiba melihat dasar menara berlari ke arah mereka dengan panik. Di sebelah timur, bagian bawah sisi timur retak sebuah lubang besar terbuka, dan magma hijau tua keluar. Taki tampak terkejut dan mulai berteriak begitu dia datang. Setelah sekian lama mempelajari dialek barat dari Aiguli, Ji Changkong masih belum bisa fasih berbahasa dialek barat, namun ia dapat memahaminya. Mendengar hal tersebut, Ji Changkong tertegun dan berkata dengan aneh magma hijau tua. Muluo tampak murung. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Sisi timur tidak jauh dari tempat kita. Jika ada pergerakan di bawah tanah, pemimpin dan saya seharusnya bisa merasakannya. Kok bisa keluar magma hijau tua? Tetua, kamu akan tahu kapan kamu pergi ke sana dan melihatnya. Taki tersenyum pahit. Pemimpin meminta kami untuk berjalan-jalan dan berhati-hati terhadap masuknya orang luar. Saat saya berjalan menuju area di sisi timur, saya melihat selokan yang semula digali telah terkoyak, dan lalu keluarlah lahar berwarna hijau tua, dan panasnya pun bergulung-gulung. Pergi dan lihatlah. Ji Changkong cukup penasaran dan melompat. Tubuhnya seperti kilat dan guntur, terbang ke arah timur. Mo Yunyi, Xiao Xing, Xiao Posan, Gui Rong, Gui Hai dan yang lainnya semua datang setelah mendengar berita tersebut dan berkumpul di depan Ji Changkong diskusi di Gousan. Begitu dia melihat Ji Changkong dan Muluo datang, Xiao Posan berteriak, wah, apa yang terjadi? Mungkinkah Xinghai sudah mulai menunjukkan hasil? Tidak, formasi Xinghai masih jauh dari pembentukan. Seharusnya tidak seperti ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Changkong berjalan ke arah Xiao Posan dan yang lainnya, dan melihat ke bawah ke celah besar yang masih terbuka pada daging hijau tua yang muncul darinya, ada juga kebingungan di matanya. Cairan berwarna hijau tua ini membawa gelombang panas yang mengepul, dan sepertinya ada percikan api yang bersinar di dalamnya. Kecuali warnanya yang salah, hal ini memang sesuai dengan magma yang dimuntahkan setelah letusan gunung berapi. Hati-hati setelah beberapa saat, saya menemukan ada 5 elemen kayu ki yang sangat kuat dalam warna hijau tua ini. Hai, seruku dalam hati. Jiwa Ji Changkong menyebar, membentuk benang yang tidak terlihat dengan mata terbuka dan menembus ke dalam payudara hijau tua yang panas itu. Dia menemukan bahwa payudara ini dipenuhi dengan 5 elemen energi kayu, memberi orang perasaan vitalitas yang luar biasa. Cairan berwarna hijau tua yang mengepul meluap ke rerumputan di lembah Suanyuan, namun ajaibnya tidak melarutkan dan membakar ilalang, diwarnai hijau, dan rumput liar itu penuh energi dan tiba-tiba tampak tumbuh lebih kuat. Karakteristik yang sangat buruk, sepertinya aku pernah mendengar seseorang berkata di suatu tempat. Gui Rong mengerutkan kening, melihat pemandangan dewa hijau tua yang melewati rumput liar, dengan ekspresi berpikir keras. Setelah beberapa saat,
wajah Guirong tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berseru ada jenis racun ini jauh di dalam alam hantu. Panasnya seperti magma, tetapi memiliki daya stimulasi yang luar biasa untuk tanaman dan bunga. Jenis racun ini sepertinya mengandung 5 elemen kayu dalam jumlah besar dapat memberikan vitalitas pada tanaman dan bunga. Setelah Guirong berseru, dia melihat ke celah besar yang perlahan terbuka dengan ekspresi agak panik, dan bergumam pada dirinya sendiri apa yang terjadi. Mungkinkah tempat ini terhubung dengan dunia bawah dan alam hantu? Atau masih keduanya, hantu? Raja Ibel telah mengatasi belenggu terik matahari dan mengejarnya dari dunia bawah ke lembah Suanyuan. Ketika dia mengatakan ini, Guihai juga terlihat bingung dan mulai bertanya-tanya dengan curiga, seolah-olah dua Raja Ibel yang bersembunyi jauh di dalam alam hantu tiba-tiba. Alam hantu Netherworld, Raja Ibel, Xiao Xing tampak bingung. Berasal dari dunia bawah dan alam hantu. Ji Changkong tertegun, lalu tersenyum, menghibur Guirong dan Guihai dan berkata, tidak peduli dari mana asalnya. Tapi sepertinya warna hijau tua ini tidak berbahaya, tapi bermanfaat, untuk bunga dan tanaman. Adapun hal lainnya, tidak masalah dari mana asalnya. Kedua Raja Ibel, haha, jangan khawatir, jika mereka benar-benar berani datang ke lembah Suanyuan untuk menimbulkan masalah, saya akan memastikannya mereka tidak akan pernah kembali. Sepertinya Ji Changkong teringat pengalaman terakhirnya menyerap Raja Ibel dengan mudah. Guirong dan Guihai mendengar apa yang dia katakan. Secara psikologis, mereka merasa sedikit lebih lega, tetapi karena Raja Ibel telah melakukan begitu banyak kerusakan pada sekte hantu selama bertahun-tahun, keduanya masih terlihat sedikit tidak wajar. Ini bisa membuat tanaman dan bunga lebih hidup, gumam Xiao Posan, dan tiba-tiba tersenyum, ini hal yang baik, artinya kita bisa menanam berbagai bunga dan tanaman obat langka di lembah Suanyuan, dan bisa membuat mereka tumbuh dan matang lebih cepat, haha, ini pertanda baik. Tanda seru. Ya, itu memang pertanda baik. Ji Changkong juga tertawa, berpikir sejenak, dan berkata, saya akan turun dan lihat dari mana datangnya bola hijau tua ini, dan lihat apakah ada kerusakan yang kita atur di sini sebelumnya. Tuan, biarkan aku yang melakukannya. Mu Luo maju selangkah, ingin turun, bukan Ji Changkong. Melambaikan tangannya, Ji Changkong tersenyum dan berkata saya akan turun sendiri. Saya tidak tahu mengapa, tetapi jiwa saya baru saja menembus ke dalam warna hijau tua ini, dan saya merasakan perasaan damai dan nyaman. Saya ingin untuk lihat apakah tubuhku bisa menyelinap ke dalamnya. Ada juga perasaan ditinggalkan. Karena itu, Ji Changkong melompat turun dengan pakaiannya di depan mata semua orang. Begitu tubuhnya jatuh ke celah di bawah, Ji Changkong langsung tenggelam oleh magma hijau tua yang keluar dari Yuyu. Tiba-tiba, jiwa Ji Changkong terguncang, dan perasaan yang sangat indah memenuhi tubuh dan pikirannya. Ada perasaan di hati saya sudah pulang ke rumah. Panasnya membakar, namun tubuhnya yang sudah lama di tempat tidak merasakan rasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, gelombang panas yang mengepul merasuk ke dalam tubuhnya. Hal itu justru membuat darah di tubuhnya sedikit mendidih. 5 elemen energi kayu dari tubuh berwarna hijau tua perlahan menyehatkan tubuhnya secara misterius, membuatnya merasa senyaman berendam di pemandian air panas. Tiba-tiba, dia teringat pengalamannya di lembah hantu di pegunungan abu-abu. Saat itu, Guirong dan Guihai memintanya untuk mencampurkan darah dengan air untuk menyirami pohon tua yang akan mati karena usia tua untuk mengetahui apakah dia adalah generasi baru Suanyuan dari keluarga Ji pohon tua tumbuh kembali. Saat itu, Guirong dan Guihai pernah berkata bahwa hanya darah Suanyuan yang dapat memberikan efek luar biasa dalam meremajakan pohon-pohon tua. Namun, bola-bola hijau tua ini meluap dari bawah tanah. Namun bisa membuat tanaman dan bunga tumbuh lebih kuat. Meskipun tidak memiliki efek luar biasa dari darahnya, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, cairan hijau tua ini tampaknya memiliki efek yang agak mirip dengan darahnya. Apa itu darah Suanyuan? Dia tidak pernah memikirkannya. Mengapa darahnya berbeda dengan darah manusia? Mengapa Suanyuan dari setiap generasi dapat menerobos ke alam 9 istana surga? Tiba-tiba, serangkaian pertanyaan terlintas di benaknya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin ada alasan mengapa dia berbeda dari orang lain. Menyelam secara bertahap, Ji Changkong, yang tubuhnya menyatu dengan warna hijau tua, merasakan perasaan indah di tubuhnya dengan hatinya. Dia semakin merasakan bahwa yang indah ini sepertinya memiliki hubungan magis dengan dirinya sendiri dalam yang aneh ini. Dia merasa sangat tenang, dan aliran energinya jauh lebih cepat dari biasanya. Bahkan kekuatan spiritual jiwa tampaknya meningkat tanpa disadari. Di luar, Guirong dan Guihai terlihat sedikit aneh. Mereka menatap kosong ke arah Ji Changkong yang telah menembus jauh ke dalam celah di tanah. Mereka dengan jelas melihat Ji Changkong benar-benar tenggelam ke dalam cairan hijau tua, bahkan dengan sendewa kegembiraan. Xiao Posan dan Xiao Xing penuh dengan keraguan. Ketika tubuh Ji Changkong menghilang di bawah tanah,
mereka akhirnya bertanya kepada Gui Rong dan Gui Hai tentang dunia bawah dan Raja Ibel. Sekarang keluarga Ji, Sekte Gui, dan keluarga Xiao sudah berada di jalur yang sama. Dengan berdirinya Xinghai, hubungan kerjasama antara ketiganya pasti akan bertahan lama, dan Raja Hantu adalah perhatian terbesar Sekte Gui. Gui Rong dan Gui Hai juga merasa bahwa suatu hari nanti mereka mungkin perlu mengandalkan kekuatan keluarga Xiao ketika lawannya adalah Raja Ibel. Oleh karena itu, Gui Rong dan Gui Hai Kai tidak sengaja menyembunyikan apapun, dan terus terang menceritakan rahasia terbentuknya Raja Hantu di Pegunungan Abu-Abu dan beberapa rahasia pengejaran Raja Hantu keluarga Ji Xuanyuan, hingga Ji Changkong membasmi salah satu dari mereka di Pegunungan Abu-Abu beberapa tahun yang lalu. Raja Ibel menggunakan mutiara Tianyuan untuk melahap akhir. Xiao Posan dan Xiao Xing tidak mengetahui situasi Raja Ibel di Pegunungan Abu-Abu. Melihat Gui Rong dan Gui Hai menggambarkan penampakan ketakutan Raja Ibel, mereka segera menyadari bahwa Raja Ibel adalah makhluk yang sangat menakutkan dan menakjubkan di dunia ini. Apa maksudmu cairan hijau tua yang meluap ini hanya ada di alam hantu Netherworld di Pegunungan Abu-Abu? Dan alam hantu Netherworld adalah tempat di mana Raja Ibel telah lama bercokol. Xiao Xing terkejut. Mengangguk, Gui Rong tersenyum pahit, saya tidak tahu mengapa hijau tua semacam ini muncul dari sini. Sejujurnya, saya belum pernah melihat hijau tua semacam ini. Yang saya tahu tentang mereka hanyalah dengarkan apa yang para tetua dikatakan. Itu bisa membuat tanaman dan bunga penuh vitalitas. Ini dia, Gui Hai bergumam pada dirinya sendiri, dan ketika pertarungan terdengar, Gui Hai tiba-tiba berseru bukankah garis keturunan Xuanyuan memiliki kekuatan luar biasa untuk meremajakan pohon-pohon tua. Ini sangat mirip dengan ini. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Gui Rong berubah dan dia berkata memang benar begitu. Apakah mungkinkah dia ada hubungannya dengan orang-orang ini? Tanya Xiao Xing. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, Gui Rong berkata, aku juga tidak tahu. Hei, seru Xiao Posan sambil menunjuk ke arah Ji Changkong yang perlahan-lahan muncul dari celah, dan berkata, anak ini. Ada apa dengan anak ini? Saya melihat tubuh Dewa Ji Changkong perlahan melayang di atas daging hijau tua. Tubuhnya diwarnai hijau tua oleh dagingnya. Ekspresinya damai dan nyaman. Wajah Muluo berubah. Dia buru-buru terbang dan memancing Ji Changkong keluar dari warna hijau tua. Anehnya, begitu tubuh Ji Changkong keluar dari warna hijau tua yang semula masih berminyak kembali keluar tenggelam ke dalam celah yang robek lagi. Di bawah pandangan semua orang, tidak butuh waktu lama sampai semua cairan hijau tua yang meluap dari celah besar mengalir kembali dan menghilang dalam waktu singkat. Beberapa orang melihat ke bawah ke celah tersebut dan menemukan bahwa kecuali beberapa retakan, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Muluo menempatkan Ji Changkong di atas rumput dan berkata dengan cemberut dia jatuh ke dalam situasi yang indah. Jiwa, vitalitas, dan Yuanli tampaknya terintegrasi ke dalam langit dan bumi, mempertahankan pertumbuhan yang cepat. Ah, Mo Yunyi, yang diam, tiba-tiba berteriak. Melihat semua orang memandangnya dengan aneh, Mo Yunyi berkata Xuanyuan dari keluarga Ji terkadang jatuh ke dalam situasi yang aneh. Ini disebut transformasi. Setiap generasi dari keluarga Ji Xuanyuan akan memasuki keadaan indah ini beberapa kali dalam hidup mereka. Setiap kali mereka bangun, wilayah dan energi mereka akan meningkat secara signifikan. Ada hal yang sangat bagus. Xiao Posan kagum dan memuji, tidak heran dikatakan bahwa setiap generasi Xuanyuan dapat menerobos ke alam 9 istana surga. Garis keturunan Xuanyuan memiliki hal yang begitu baik, dan tidak melakukan apa-apa, hanya istirahat seperti ini dapat meningkatkan kultivasi Anda, tidak heran mereka berlatih lebih cepat dari yang lain. Sungguh patut ditiru. Setelah orang biasa berkultivasi ke alam Liu Heiyao, tidak mudah untuk membuat kemajuan. Setiap langkah terobosan alam selama surga bintang 7 dan surga Bagua sangatlah sulit, tetapi dia dapat meningkat dengan mudah. Garis keturunan Xuanyuan ini memang layak menjadi keajaiban di dunia, mau tak mau aku yakin, desah Xiao Xing. Tidak mudah untuk memasuki keadaan transformasi ini. Sejauh yang saya tahu, sepertinya memerlukan lingkungan tertentu. Mo Yunyi juga sedikit bingung dan menatap pria kulit hitam gelap itu dengan retakan. Bawah tanah, dengan ekspresi bijaksana. Daging hijau tua semacam ini mungkin ada hubungannya dengan darah Xuanyuan dari keluarga Ji Anda. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Xuanyuan dari keluarga Ji Anda? Mengapa butuh waktu lama untuk keluar? Generasi pertama Anda Ji Xuanyuan, mengapa darahnya berwarna ungu? Xiao Posan bertanya. Saya tidak tahu apakah Mo Yunyi menghela nafas atau tertawa. Mungkin, bahkan Xuanyuan dari setiap generasi tidak memiliki jawaban yang jelas. Setiap generasi Xuanyuan akan tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika dia mencapai alam Jiu Gongtian. Itu juga merupakan misteri yang belum terpecahkan tentang Xuanyuan. Lupakan saja, jaga baik-baik anak ini. Mungkin saat dia bangun lagi,
dia bisa maju 1 atau 2 langkah lebih jauh. Sial, jika kita terus seperti ini, anak ini akan mampu menembus surga 8 diagram dengan sangat baik segera. Sungguh menjengkelkan karena orang-orang sangat berbeda satu sama lain. Kenapa aku tidak memiliki kehidupan yang sebaik itu? Xiao Posan bergumam, menggelengkan kepalanya dan pergi. Gui Rong dan Gui Hai mengikuti Muluo. Bersama-sama mereka mengirim Ji Changkong ke gua tempat dia sering berlatih. Melihat Ji Changkong masih belum berniat untuk bangun, Gui Rong berkata, "Saudara Muluo, mengapa kamu tidak melanjutkan pengaturan Xinghai? Biarkan saya menonton di sini. Anda dapat yakin." "Baiklah, Penatua Muluo, uruslah urusanmu dulu. Saya akan menjaganya, Nyonya Tua. Ini lembah Suanyuan. Sesuatu benar-benar terjadi. Mari kita sapa dengan keras dan Anda bisa datang." Mo Yunyi juga berkata sambil tersenyum. Muluo mengangguk, berbalik dan pergi dari sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Irigasi persen. Ji Changkong sepertinya tenggelam dalam mimpi yang panjang dan nyata. Dalam mimpinya, Xiu melihat pemandangan dari masa-masa awal benua ini. Pada saat itu, tidak banyak orang di benua ini. Pada saat itu, binatang buas adalah penguasa benua ini tinggi, ada banyak sekali binatang buas sebesar bukit, dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di daratan, di bawah laut, dan di langit. Kekuatan mereka yang menakutkan membuat manusia gemetar ketika memikirkannya. Manusia hanya bisa berkerumun di beberapa sudut terpencil, di tengah pegunungan, atau di bawah tanah. Hanya di tempat yang gelap dan terpencil yang tidak dapat diakses oleh binatang buas raksasa ini manusia dapat bertahan hidup. Jauh di dalam bumi benua ini, ada 4 makhluk purba, si jin, yang ada pada saat benua itu terbentuk. Makhluk purba itu tidak ingin melihat manusia secerdas mereka dimusnahkan oleh binatang buas, jadi mereka mencoba menggunakan metode mereka sendiri untuk mengajar manusia, sehingga beberapa orang dengan perawakan yang baik dapat meminjam kekuatannya, sehingga orang-orang tersebut dapat belajar menggunakan berbagai kekuatan yang ada antara langit dan bumi. Di bawah bimbingan 4 pon kehidupan kuno ini, manusia dengan cepat menjadi lebih kuat. Di bawah bimbingan jiwa keempat makhluk purba itu, manusia belajar menggunakan kekuatan magis antara langit dan bumi, dan memahami hukum bagaimana segala sesuatu di dunia beroperasi. Saya tidak tahu sejak kapan, manusia mulai keluar dari tanah. Mereka pertama kali bertarung melawan beberapa binatang buas kecil. Mereka terus mengumpulkan pengalaman dan belajar meminjam lebih banyak kekuatan dari dunia ini. Perlahan-lahan, kekuatan manusia menjadi semakin kuat. Mereka secara bertahap memperoleh kemampuan untuk bersaing dengan binatang buas yang sangat besar. Mereka meminjam kekuatan 5 elemen, kekuatan bintang, dan bahkan kekuatan matahari dan bulan untuk terus meningkatkan kekuatan mereka berhadapan langsung dengan binatang buas terbesar di benua itu. Manusia tahu bagaimana bersatu. Ratusan orang kuat berkumpul bersama. Mereka bisa memburu monster kuat yang menakutkan seperti bukit. Saat mereka bisa melawan monster terkuat bahkan dengan kekuatan pribadi mereka, monster itu akan berakhir. Agar bisa menjadi penguasa benua ini, umat manusia, semua orang kuat bergabung bersama dan hampir memusnahkan binatang buas yang kuat di benua ini dalam waktu singkat. Akhirnya, manusia menjadi penguasa sejati benua ini, dan binatang buas yang tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka hanyalah mampu untuk hidup di hutan yang luas dan lautan yang tak terbatas. Manusia tidak puas dengan hal ini. Setelah mereka menjadi lebih kuat, mereka mulai memburu semua makhluk di dunia. Entah mereka yang dapat mengancam nyawa mereka atau makhluk yang paling lemah, mereka menjadi sasarannya. Saya ingin memiliki segalanya di tangan saya sendiri. Manusia kuat itu tidak hanya memburu berbagai makhluk, tapi juga mulai bertarung satu sama lain. Orang-orang ini berada di bawah ajaran 4 makhluk purba. Mereka telah memahami arti sebenarnya dari kekuatan di dunia. Mereka telah memiliki kekuatan untuk mencapai gunung dan lautan. Pertempuran di antara mereka seringkali menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak, membuat benua itu penuh dengan kehancuran sembarangan. Keempat makhluk purba itu tiba-tiba menyadari bahwa manusia yang kuat telah menjadi makhluk yang 100 kali lebih menakutkan daripada binatang buas terkuat. Mereka menyadari bahwa dengan keracunan seperti ini, benua ini akan dihancurkan sepenuhnya oleh orang-orang kuat ini. Jadi, mereka mencoba mengganggu orang-orang kuat itu dan ingin menahan orang-orang kuat ini agar tidak saling bertarung tanpa henti. Namun, yang tidak dapat mereka bayangkan adalah bahwa manusia-manusia kuat ini tidak lagi dapat dikendalikan oleh mereka setelah orang-orang ini mengejar kekuasaan sejak lama. Pemahaman mereka tentang arti sebenarnya dari kekuasaan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Beberapa orang yang paling berkuasa, bahkan 4 makhluk tertua, merasa kesulitan. Ketika kekuatan mereka meningkat, orang-orang itu sudah dapat melakukan perjalanan mengelilingi matahari, bulan, dan bintang melanggar hukum dan tidak ada hubungannya. Tidak hanya itu, para ahli dari Jijin Xiao Zongfeng bahkan menaruh pemikiran mereka pada mereka berempat, berpikir bahwa mereka dapat menggunakan mereka berempat, makhluk tertua,
untuk membantu mereka menerobos pemancingan gila mereka sendiri dan mencapai tingkat yang bahkan mereka tidak bisa bayangkan. Orang-orang itu seperti berhadapan dengan binatang buas yang sangat besar. Mereka mulai bersatu dan pergi jauh ke bawah tanah, dan memulai pertempuran yang tidak terbayangkan oleh orang biasa dengan 4 makhluk yang hidup berdampingan dengan daratan. Pertempuran ini sangat merusak vitalitas benua berani menantang mereka. Semua orang itu terbasmi, namun mereka semua menderita kerugian besar dan harus tertidur lama untuk pulih. Untuk mencegah orang-orang seperti ini muncul lagi, dan untuk mencegah orang lain mengganggu mereka saat tidur, mereka berempat memilih beberapa orang baik hati yang cenderung kepada mereka sebelum tertidur, dan membuat kesepakatan dengan orang-orang tersebut. Berikan orang-orang ini kekuatan magis sehingga mereka dapat melindungi mereka dari bahaya saat mereka tidur. Mereka berempat adalah sumber kehidupan benua ini. Tidurnya telah menyebabkan energi spiritual langit dan bumi di benua ini menjadi sangat lemah dibandingkan sebelumnya, dan mereka yang perlu mengandalkan vitalitas langit dan bumi untuk menjadi lebih kuat adalah mereka datang. Karena penurunan tajam vitalitas langit dan bumi, kecepatan kultivasi melambat, dan beberapa orang yang paling berkuasa mati jauh di bawah tanah, dan sebagian besar arti sebenarnya dari kekuatan mereka hilang. Selama bertahun-tahun, semakin sedikit orang yang benar-benar dapat menerobos benua ini karena berbagai kendala. Apakah karena keberadaan penjaga mereka, benua ini hampir tidak bisa mempertahankan ketenangan yang langka. 220.